Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bertemu dalam webinar Gemma Insani, keajaiban hijrah balik perjalanan hijrah bersama Mbak Lia Yogyantoro dan Mbak Aditya Putri yang sudah hadir menemani kita bersama ya. Tak kenal maka ta'aruf, mohon izin memperkenalkan diri. Di sini saya Yara, ibu muda beranak dua, masih kecil-kecil yang mungkin memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mbak Lia dan Mbak Putri terkait hijrah. Tapi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan langsung ya dari Mbak Lia Yogyantoro dan Mbak Aditya Putri terkait buku Aku dan Hijrah dan pengalaman hijrahnya. Nah, insya Allah pada webinar kali ini akan ada giveaway 3 buku Aku dan Hijrah dan 4 notes dari Gemma Insani untuk 7 peserta yang beruntung. Informasinya akan disampaikan di akhir acara ya. Izin menyampaikan rundown pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan mulai. Ini tadi agak ini ya, saya baru di admitnya baru saja, jadi insya Allah kita akan mulai sekitar 5 menit lagi maksimal ya untuk bedah buku bersama Mbak Lia Yogyantoro. Waktunya 40 menit, kemudian dilanjutkan sharing pengalaman hijrah oleh aktris Mbak Aditya Putri, dan sesi tanya jawab nanti melalui chat room Zoom ya teman-teman, setelah pemaparan dari kedua pembicara seperti itu, dan terakhir penutupan serta sesi foto bersama. Nah, izinkan saya membacakan sedikit profil mengenai Mbak Lia dan Mbak Putri ya. Yang pertama untuk Mbak Lia Yogyantoro, beliau lahir dan dibesarkan di Surabaya yang memiliki jiwa muda ya untuk Mbak Lia, dan beliau memiliki hobi menulis, menggambar dan desain grafis yang beliau tuangkan di dalam Instagramnya @muhasabah_lia. Teman-teman bisa follow, insya Allah sangat bermanfaat ya. Beliau lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, jurusan studi pembangunan, sempat bekerja di Hotel Novotel Surabaya dan SCTV sebagai promo desainer grafis. Nah, ketika menikah, beliau memutuskan untuk menjadi full-time mom, yaitu ibu rumah tangga, dan disitulah titik awal mula hijrah beliau. Dan terbentuklah komunitas kajian @mt.khoiratunisa, Taklim Anakku dan Taklim Remaja. Buku yang pernah beliau tulis juga Aku dan Hijab bersama Mbak Uli dan Mbak Deno, sesama pengurus Taklim Anak. Berikut profil dari Mbak Lia ya, nanti teman-teman bisa lebih berkenalan bersama beliau setelah ini. Selanjutnya saya akan bacakan Mbak Aditya Putri, seorang aktris kelahiran DKI Jakarta tahun 25 Januari, tanggal 25 Januari 1989, model dan pemeran Indonesia. Sepertinya saya dulu sangat sering menonton FTV beliau ya. Nah, beliau sudah menikah dengan sesama aktor Ridwan Ghani dan sudah memiliki 2 anak sekarang. Dan sekarang beliau sedang hijrah dan akan berbagi inspirasi hijrahnya kepada teman-teman semua. Nah, karena sudah untuk Mbak Lia dan Mbak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di webinar pada pagi hari ini. Semoga bisa menguatkan teman-teman yang akan atau sedang berhijrah agar tetap istiqomah di jalannya. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Lia, setelah ini bisa dilanjutkan kepada Mbak Putri. Kepada Mbak Lia Yogyantoro, dipersilahkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama selalu kita panjatkan syukur alhamdulillah
kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kita untuk bisa menghirup udara segar pagi ini dan juga untuk bisa bersilaturahim walaupun pagi ini. Dan salam serta salawat kita sampaikan untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih terutama pagi ini saya sampaikan kepada Gema Insani yang telah menyelenggarakan acara ini bersama saya dan juga Aditya Putri, atau saya biasa manggil beliau Aput ya, mungkin itu panggilan kesayangan beliau dari masa sekolah ya. Saya kenal Aput itu juga ya baru tahun 2015. Dan pagi ini insya Allah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita akan mendengarkan sharing dari selain Mbak Aput, selain Aput juga mungkin saya akan sedikit cerita tentang buku Aku dan Hijrah ini. Jadi kalau boleh saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Nah, jadi buku ini sebetulnya bukan buku pertama saya. Jadi buku pertama saya itu saya menyusun bareng teman-teman saya yang tadi disebutkan sama Mbak Yara, yaitu Uli dan Denok. Judulnya Aku dan Hijab. Jadi sebetulnya nih saya nggak kreatif ya bikin judul, tinggal copy paste diganti dannya aja. Tapi sebetulnya itu nggak juga masih ada hubungannya sih terkait ya. Artinya kalau bedanya gini ya, Aku dan Hijab itu kira-kira saya lupa, tapi kalau nggak 2014, 2013, atau 2019 saya lupa. Tapi intinya semua itu adalah masalah hijrah ya. Kalau hijab itu saya lebih fokus, Aku dan Hijab dulu itu saya lebih fokus tentang gimana kita atau teman-teman atau orang-orang di sekitar kita itu memutuskan berhijab. Karena berhijab waktu itu memang kalau nggak salah tahun 2000 tuh ya, awal-awal 2000 tuh mulai merebak orang-orang yang tadinya termasuk saya mungkin belum berhijab, mulailah pakai hijab dengan style warna-warninya, dengan style model sampai ada hijab style dan sebagainya ya, yang belibet-belibet saya juga pernah mengalami. Nah, tapi untuk khusus buku Aku dan Hijrah ini, saya lebih mengembangkan, meluaskan area hijrah itu sendiri apa sih gitu. Jadi hijrah itu kan sebetulnya kalau kita mau menelaah lebih dalam, nggak cuma sekedar berhijab. Memang awalnya kebanyakan termasuk saya sendiri itu hijrah itu dimulai dengan berhijab dulu, karena memang mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa hijab itu wajib, mungkin karena termasuk saya sendiri. Kalau boleh cerita sedikit ya Mbak Tiara, saya memutuskan berhijab itu awalnya bukan karena saya tahu bahwa di dalam Quran itu ada perintah Allah untuk berhijab, nggak tahu sih. Meskipun saya waktu itu sudah mengaji, sudah ikut kajian-kajian, tapi saya belum sampai ke situ. Jadi kalau boleh sedikit cerita awal hijrah saya, mungkin hanya untuk berbagi ya. Awalnya saya tuh berhijab itu karena saya waktu itu pulang haji. Ketika berangkat haji saya belum pakai jilbab, masih pakai baju ya padanya lah, masih sukanya lengan pendek, walaupun nggak yang juga yang model aneh-aneh. Cuman ketika pulang dari haji, saya juga niat berhijab tuh hanya begini, 40 hari ya katanya gitu kan. Jadi saya pikir ya udahlah 40 hari gitu. Cuman saya waktu nanya sama Ustadz yang di sana itu saya tanya, Ustadz emang harus 40 hari itu harus berhijab dulu ya kalau kita pulang dari umroh atau haji. Nah Ustadznya itu sih nggak yang saklek-saklek bilang bahwa di Quran ada loh Bu, jangan sampai nggak istiqomah, nggak gitu juga. Dia cuma bilangnya gini, jadi menyentuh kalbu saya tuh justru dengan kata-katanya yang mungkin karena dia tahu ya saya mungkin belum ada ilmunya. Kalau saya dikasih ilmunya mungkin langsung saya aduh kok susah ya kayaknya kok ini ya gitu loh, kok jadi ada aturan yang memaksa, saya masa mungkin gitu karena belum tahu kenapa. Jadi dia cuma bilang ini, ya enggak sih, cuman apa Bu Lia nggak sayang nih pulang dari sudah di sini berusaha menutup aurat, dapat di depan orang banyak nggak mau kelihatan, masa sampai Indonesia balik lagi kayak gitu. Jadi intinya saya cuman oh iya ya dek gitu, oke, tapi tetap 40 hari. Terus awalnya juga niatnya masih salah sih, jadi ketika saya sampai Indonesia, saya keluar pertama kali pakai jilbab keluar itu saya merasa aneh kan. Terus ketemu orang tua saya itu cuma bilang gini, orang tua saya itu juga belum mengerti ya, karena kan saya juga lahir dari keluarga yang mungkin Islamnya nggak yang seperti lingkungan saya sekarang ini gitu ya. Jadi mereka cuma bilang, iya, tapi kamu nggak seterusnya kan pakai jilbab. Nah waktu itu saya tuh karena masih ya dibilang muda juga enggak ya, tapi masih usianya usia yang istilahnya denial, defensif gitu ya sama orang tua. Kadang-kadang kita kan masya Allah, astagfirullahaladzim, maaf untuk orang tua saya masih pengennya melawan dalam tanda kutip ya. Jadi saya tuh cuman spontan jawaban saya gini, ya enggak lah, masa iya kita nutup aurat cuma waktu sholat aja pakai mukena, masa sehari-hari kita nggak nutup aurat, cuman gitu. Jadi ini
ini saya nggak tahu dari mana saya berkata-kata itu, ya Allah mungkin yang ngasih jalan seperti itu, karena saya nggak punya ilmunya. Nah, tapi sering dengan waktu saya ngaji terus berlanjut, baru saya dapat info dari beberapa ustadz yang saya ngaji. Ternyata ada ayatnya di Quran. Ternyata kenapa kita harus nurut sama Allah. Semua itu membuat saya yang tadinya niatnya. Jadi inilah perlunya kita tuh selalu memang meluruskan niat. Jadi begitu niatnya itu awalnya mungkin nggak lurus karena orang, bukan karena Allah. Akhirnya karena kita mencari ilmu, dapat ilmunya, maka kita saya khususnya dapat pencerahan lagi. Jadi meluruskan niat, oh ya berarti memang karena Allah. Itu satu. Terus jadi di buku ini juga kisah hijrah ini banyak sekali gitu ya. Jadi hijrah itu nggak cuma sekedar hijab ya. Tadi mungkin awal setiap orang bisa memang melalui hijab itu. Nah, tapi bertahap step by step nanti setelah hijab terus ketika kita belajar mengkaji Islam lebih dalam lagi, biasanya kita akan menemukan hal-hal yang mungkin kita tadinya nggak tahu, sehingga hijrah itu akan lebih luas. Jadi saya melihat fenomena hijrah ini kenapa kok saya angkat di bukunya Gema Insani ini, karena memang sekarang ini dalam 10 tahun terakhir ini kata hijrah itu sudah bukan kata yang asing lagi. Semua orang pada menggunakan istilah hijrah ini untuk sesuatu yang membuat kita berpindah menjadi lebih baik, ya kan? Contohnya ada artis hijrah ya seperti Aput ini, Aditya Putri ini kita salah satunya artis hijrah. Ada juga mungkin muslimah hijrah, ada pemuda hijrah dan lain sebagainya. Jadi hijrah ini benar-benar kalau boleh dibilang karena bukan kata yang asing, tapi apakah kita tahu hijrah itu seperti apa sih sebenarnya dan sampai kapan kita akan berhijrah? Jadi awalnya saya menulis buku itu karena tema ini menurut saya menarik. Karena hijrah itu kadang kita membatasi istilahnya hanya untuk berhijab, padahal nanti akan lebih dalam dari itu. Misalnya di buku ini juga akan sedikit banyak bercerita tentang kisah hijrah yang berbeda-beda. Ada yang hijrah itu sekedar misalnya kalau yang remaja nih ya, saya aja baru tahu nih setelah ngaji gitu bahwa ternyata dalam Islam nggak ada pacaran, istilah pacaran itu nggak ada. Kita kalau mau menikah, sebutannya saya nggak hafal ya, tapi salah satunya dengan ta'aruf. Nah, ta'aruf itu kayak apa dan sebagainya ini ada jadi cerita dari seorang mewakili remaja pada umumnya ketika dia mulai mengaji dan dia paham bahwa ternyata nggak boleh itu pacaran. Nah, gimana mengalami proses nggak boleh itu sampai dia akhirnya mau menjalaninya. Itu kan berat. Kalau kita sudah biasa dengan apa yang dianggap umum itu normal, tapi kita tidak tahu bahwa secara syariah ternyata itu tidak normal. Bukan tidak normal, artinya tidak sesuai, gitu. Tidak sesuai dengan maunya Allah. Dan itu berat ketika meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu kadang-kadang berat. Termasuk di sini juga ada cerita tentang gimana beberapa orang itu meninggalkan pekerjaan, beralih profesi atau meninggalkan pekerjaan karena Allah. Artinya mungkin pekerjaan itu ada mengandung unsur yang tidak halal gitu ya. Tapi apa saja, nah itu nanti bisa dibaca di sini gitu. Jadi hijrah itu luas sekali dan intinya hijrah itu adalah perpindahan dari sesuatu yang kurang baik atau kemaksiatan menuju ke hal yang lebih diridhoi sama Allah pastinya. Itu. Terus dan kalau boleh cerita sedikit tentang buku ini juga nggak cuma sekedar memuat cerita-cerita, tapi kita bisa juga menulis kita sendiri di situ. Jadi untuk referensi kita juga untuk supaya kayak buku harian, karena buku ini konsepnya memang seperti buku harian seseorang gitu ya. Jadi kita ketika membaca tuh seolah-olah tuh kita yang ngalamin gitu. Kadang-kadang kan kita sebenarnya cerita orang-orang hijrah itu kan sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama salah satu dari kita juga. Bisa aja kita mengalami hal yang serupa. Maka kadang kita ketika melihat orang lain kadang-kadang sharing di mana, karena kita merasa kayak relate, itu kayak aku banget ya gitu. Karena memang sebetulnya cerita hijrah itu nggak jauh-jauh sih, tiap orang punya, cuman variasinya Allah memberi ujiannya sedikit beda-beda. Dan saya mau tekankan lagi ketika kita berhijrah, mengaku sudah berhijrah, itu sebetulnya kita belum selesai. Jadi hijrah itu sejatinya sampai kita nanti wafat. Kita itu akan terus berproses dalam hijrah. Jadi hijrah itu bukan sesuatu yang berhenti sampai kita misalnya hanya pakai jilbab lalu kita katakan kita sudah berhijrah. Sudah tapi belum selesai. Karena begini, banyak orang yang sudah berhijrah misalnya sudah pakai jilbab syar'i dan sebagainya, tapi kita nggak tahu kan, Allah kan membolak-balikan hati dan kita juga harus terus mencari hidayah Allah. Jadi di tengah jalan bisa aja nih syaitan itu terus membisikkan godaannya,
Sehingga hijrah kita yang tadinya udah lurus niat belok lagi. Bahkan nauzubillah min, misalnya katakan hijrah yang pakai jilbab. Ada kan banyak cerita yang orang udah pakai jilbab, di tengah-tengah jilbabnya dilepas. Nauzubillah min, itu ada banyak ya. Nah, kita nggak tahu hijrah lain mungkin juga ada. Misalnya dia tadinya sudah meninggalkan pekerjaan yang dilarang Allah atau tidak dihalalkan oleh Allah, tapi balik lagi karena tuntutan duniawi, bisa aja dia berubah. Maka di sini kita harus meyakini bahwa kita harus selalu minta pertolongan Allah. Ketika kita sudah merasa mulai berhijrah, jangan lepas minta sama Allah, doa sama Allah agar kita istiqomah sampai ke akhir hayat. Jadi intinya hijrah itu adalah proses kita, bahkan kita sejak lahir pun itu sebenarnya kita sedang berhijrah. Dari mana? Dari rahim ibu menuju ke dunia. Lalu di dunia ini, nah ini yang proses hijrah kita yang berliku-liku, yang banyak ujiannya. Di sini kita diuji sama Allah, apakah kita serius mau berhijrah? Karena hijrah itu sejatinya nanti ketika kita benar-benar sudah masuk mana ke surganya. Tujuan kita hijrah ini kan dari rahim ibu, lahir, meninggal, lalu ingin masuk surga. Nah itu yang ublek-ubleknya sebetulnya hijrah kita di sini di dunia ini gitu. Gitu sih Mbak. Apalagi ya? Ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hijrah itu adalah sesuatu yang terus bergerak, moving, namanya juga moving. Jadi hijrah bergerak. Kita nggak boleh merasa puas dengan hijrah kita. Terus kita juga ketika sudah mulai berhijrah, misalnya kita sudah melakukan hal-hal yang disukai Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, terus misalnya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah yang misalnya katakan mulai dari hal kecil-kecil sampai yang besar pun, itu jangan terus kita merasa lebih baik daripada orang lain. Misal kita udah pakai jilbab syar'i gitu ya, udah hijrah kan ya, dari yang tadi jilbabnya gulung-gulung pakai jilbab syar'i. Ini saya ngerasain sendiri ketika saya melihat orang nih di luar sedang pakai jilbabnya yang masih ribet, yang kayak masih pakai model-model gitu ya. Saya ngelihat kadang-kadang memang terbersit, namanya manusia, setan bisikan, dia kok gitu amat. Tapi saya harus ingat, saya dulu juga mengalami masa-masa itu. Masa-masa ketika saya jilbabnya tuh masih yang dulu saya karena nggak ngerti, ya, ini ngomongin jilbab lagi ya. Saya pikir hijab itu hanya untuk menutupi rambut. Pemahaman kita kan beda-beda ya level pertingkatannya. Jadi ketika saya baru hijrah, itu yang saya pikirkan nutupin rambut dulu. Jadi saya modelnya waktu itu memang masih kayak topi, kalau boleh dibilang ini masih kelihatan leher. Gitu. Nggak tahu, begitu tahu, begitu dikit-dikit baca yang ada apa ya saya lupa. Intinya bahwa kita menutupi sampai dada gitu kan. Nah, itu saya mulai pelan-pelan Allah kayak mengetuk hati saya lewat situ. Oh iya ya, tutupnya sampai dada ya. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan misalnya menutup lekuk-lekuk tubuh kita. Baru saya mulai pelan-pelan mencoba pakaian lebih syar'i sesuai syariah. Jadi gitu. Jadi ketika kita melihat orang lain, balik lagi, jangan kok terus kita merasa sudah bagus bener. Itu orang kenapa sih kayak gitu amat? Nah itu kita jangan sampai. Itu harus istighfar kalau kayak gitu. Kenapa? Karena kita tuh juga pernah melalui masa-masa itu. Jadi jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa berhijrah. Gitu. Satu, karena kadang-kadang yang merusak ukhuwah itu ya karena itu tadi, karena kita merasa lebih baik, terus kita melecehkan atau merendahkan yang lain. Akhirnya kita saling bermusuhan karena hal-hal yang mungkin bukan sepele, tapi ya karena kita nggak paham bahwa setiap orang itu level hijrahnya beda-beda. Ada yang sudah sampai level tertentu yang tinggi, ada juga yang masih baru. Nah untuk yang masih baru ini kita harusnya bersikap lemah lembut pada mereka yang masih belajar, gitu. Karena orang itu prosesnya dimulai dengan satu langkah kecil sebelum sampai langkah berikutnya, sebelum sampai berlari. Kadang-kadang itu yang membuat kita ini lupa. Ketika kita sudah merasa lebih baik, kita menjadi sombong. Sebelum baliknya sombong. Itu. Nah terus kalau ini masih ada waktu tuh gimana Mbak Yara? Mohon saya di-add kalau memang waktunya masih ada Mbak Lia, mungkin bisa sharing hal menarik ketika proses penulisan buku atau di sharing waktunya masih 15 menit lagi kok. Boleh silahkan. Ya, saya mau sedikit cerita kisah hijrah saya sendiri mungkin ya. Mungkin nggak terlalu menarik untuk sebagian orang, cuman saya mau berbagi bahwa hijrah itu kadang-kadang memang harus melalui sesuatu yang terpaksa gitu ya. Jadi saya tuh nggak ada rencana sama sekali untuk tinggal di Jakarta. Gitu. Saya aslinya orang Surabaya, tinggal bersama keluarga besar semua di Surabaya. Jadi hijrah saya dimulai dengan hijrah secara fisik, beneran fisik, artinya saya berpindah ke Jakarta. Ketika saya menikah, saya harus ikut suami tinggal di Jakarta. Itu benar-benar hijrah fisik, artinya berpindah. Benar-benar seperti waktu itu
Rasulullah berpindah. Cuman waktu itu saya belum tahu ini pindahnya ke arah yang kayak gimana. Nah, ketika saya pindah ke Jakarta, masih kerja itu, terus begitu anak pertama lahir, saya akhirnya memutuskan untuk resign dan mengurus anak. Ya karena kasihan juga ya kalau anak di rumah sendirian kok nggak tega, karena nggak ada keluarga yang ikut ngurusin gitu ya, cuma sama mbak gitu, kayaknya gimana. Akhirnya saya resign. Cuman awal-awal itu memang berat karena saya nggak punya lingkungan, saya keluarga nggak ada di Jakarta gitu ya, orang tua, adik, kakak, om, tante semua di Surabaya. Jakarta udah gitu jauh-jauh. Nah tapi alhamdulillah saya mempunyai lingkungan tetangga. Tetangga ini sangat apa ya, sangat suportif karena lingkungan saya itu kebetulan rumah satu sama lain tuh nggak ada pagernya ya. Jadi kita kayak di kampung gitu, kalau mana-mana jalan bisa langsung samperin. Nah dari situ saya kenal sama tetangga, terus mulailah kita ada kegiatan arisan dan sebagainya. Lama-lama arisan setahun kok arisan doang ya gitu. Ngapain sih kita nggak ngisi dengan waktu. Mulailah les ngaji, belajar ngaji sama guru. Les ngaji lama-lama, bikin ini yuk kajian. Maksudnya bukan kajian, istilahnya itu apa ya? Siraman rohani ya, seperti istilahnya gitu. Jadi guru kita diminta siraman. Pokoknya singkat cerita dari situlah akhirnya kita membuat suatu pengajian-pengajian berkembang, mulai yang saya tadi sebutkan Majelis Talim Khairatun Nisa, itu awalnya dari pengajian tetangga sebetulnya sih gitu ya. Terus ada lahir 2-3 tahun kemudian namanya Talim Anakku, itu bisa di-follow juga buat yang teman-teman yang punya anak, dan Talim Remaja. Kenapa kok kita akhirnya bikin Talim Anakku dan Talim Remaja? Itu karena waktu itu ibu-ibu yang udah mulai ngaji mikir, kenapa kok anak-anak ini enggak diajak ngaji juga gitu. Ya udah bismillah coba. Udah alhamdulillah sampai sekarang istiqomah, mohon doanya supaya bisa istiqomah. Jadi memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita lingkungan kita nggak mendukung, kitanya juga ya istilahnya nggak tersupport untuk itu. Nah alhamdulillah lingkungan saya, dan waktu itu sekolah anak saya sekolah Islam, jadi semuanya pada berhijab. Awalnya saya berhijab juga malu di sekolah tuh, takut nanti aduh di komen gimana, tapi enggak, alhamdulillah enggak. Apa yang saya takutkan tuh enggak terjadi. Yaitu karena mungkin lingkungannya memang sudah semua berhijab. Mungkin kalau saya masih di lingkungan yang belum berhijab, saya yang kelihatan aneh awalnya pasti gitu kan. Tapi alhamdulillah lingkungan memang mendukung, jadi kita tersupport. Jadi itu yang membuat istiqomah, lingkungan juga itu penting, teman terus guru. Jadi gitu. Kemudian setelah mulai terbentuk kajian demi kajian, nah itulah saya mulai mendapat lingkungan, saya senang gitu. Jadi memang kalau sendiri seperti itu rasanya kayak jadi malas gitu untuk melakukan sesuatu perubahan, itu malas karena nggak ada yang support. Jadi memang kita harus mencari lingkungan. Dan untuk teman-teman yang mungkin takut kehilangan teman atau tuh nggak usah takut, karena nanti insya Allah pelan-pelan pasti Allah akan berikan ganti yang lebih cocok ya, lebih baik untuk kita. Bukan berarti yang lama nggak baik ya, maksudnya lebih cocok, lebih pas untuk kita yang sudah bekerja. Itu aja sih. Jadi dari segi pertemanan kita juga harus perhatikan. Nah ini bukunya kalau mau lihat ini saya punya satu aja baru contoh, karena nanti insya Allah bukunya ini akan terbit akhir April ya kalau nggak salah. Ini kurang lebih isinya begini, jadi banyak gambar, tulisannya juga terlalu kecil-kecil. Jadi teman-teman insya Allah akan bacanya nggak bosen gitu, karena full color dan insya Allah relate dengan apa yang teman-teman alami atau saudara-saudara teman-teman alami gitu. Dan di buku ini juga saya minta beberapa pendapat dari beberapa ustadz-ustadz guru-guru saya. Jadi teman-teman nanti juga bisa lihat apa sih makna hijrah sebenarnya dari menurut mereka ini. Jadi hakikat hijrah apanya, dari ada Ustadz Marmita, ada Ustadz Imar Aditya. Nah ini guru hijrah saya nih, Ustadz Imar Aditya. Teman-teman mungkin udah pernah dengar nafas dan muswa, itu benar-benar di situ saya ngerasain. Jadi gini, ketika kita ngaji gitu ya, waktu itu saya bikin file saya tuh ngaji tapi nggak tahu ini untuk apa sih. Nah tapi ketika saya belajar dengan Ustadz Imar Aditya inilah saya benar-benar baru tahu nih, kenapa kita harus tahu dasarnya Islam itu yang paling dasar apa. Misalnya kita lahir ini sebetulnya untuk apa sih gitu. Kita lahir ini tujuannya mau kemana setelah ini. Terus kenapa kita ini kok jadi aku, kok nggak jadi yang lain gitu. Bahwa ternyata setiap orang itu memang diberi perannya masing-masing, dan gimana caranya kita harus bersyukur itu saya dapat dari ngaji banget. Jadi insya Allah memang tugas kita tuh memang mencari ilmu ya, karena tanpa ilmu kita akan melakukan segala sesuatunya itu dalam tanda kutip
ngawur gitu. Ngawur maksudnya sesuai dengan maunya kita, bukan sesuai dengan maunya Allah. Jadi ketika kita tahu tujuan kita hidup ini apa, setelah mati itu kita mau kemana? Apakah kita selesai hanya di alam kubur? Nah, ketika kita memahami kematian, itu nanti insya Allah kita akan merasakan perlunya kita ini berhijrah tadi. Berhijrah apa sih maksudnya? Ya kita harus mencari tahu setelah mati ini kita mau ngapain. Terus gimana caranya supaya masuk surga? Ternyata masuk surga itu bukan nggak gampang ya, tapi memang harus ada harga yang harus kita bayar. Jadi kita nggak bisa mengharapkan masuk surga, tapi kita nggak melakukan usaha apapun untuk masuk surga itu. Ibaratnya kita mau lulus, tapi kita nggak mau belajar. Jadi kalau kita mau lulus masuk surga ya kita harus belajar. Belajarnya dari mana? Dari ujian. Jadi banyak cerita teman-teman. Nanti mungkin Mbak Aditya Putri akan cerita bagaimana ketika dia atau kita semua ya mulai berhijrah. Bukan berarti itu aman ya. Pasti Allah kasih ujian, pasti. Ujian itu tujuannya apa? Sebenarnya untuk memastikan bahwa kita ini serius mau berhijrah. Dikasih rintangan berupa kerikil, yang tajam atau batu besar, kita akan terus berusaha dan minta pertolongan Allah supaya bisa maju terus dalam hijrah kita. Nanti itu akan dirasakan kayak apa ya? Ya pokoknya banyak lah. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau sharing hijrahnya juga mungkin bisa ya Mbak Yara, mungkin 1 menit kalau ada yang mau. Supaya apa? Supaya semangat gitu bahwa hijrah itu bukan sesuatu yang teorinya itu kita cuma ngomong habis itu udah selesai. Enggak, kita akan terus menemui ujian demi ujian dan insya Allah kalau kita lurus niat karena Allah dan ingat ada Allah nggak usah takut. Karena Allah pasti akan menolong hambanya gitu yang serius berhijrah insya Allah. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Lia yang Masya Allah ya, sharing kisah hijrahnya hingga terbentuk MT Khairatul Nisa, kemudian Taklim Anakku, Taklim Remaja, dan buku keduanya ini Aku dan Hijrah. Mungkin dari Mbak Lia bisa ini sharing Mbak terkait kesulitannya atau suka dukanya dalam penulisan buku Aku dan Hijrah ini. Kira-kira waktunya berapa lama, terus ya perjalanan menulis buku hingga akhirnya bisa terbit di Gema Insani ini. Bagaimana tuh Mbak? Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi tema hijrah ini memang hasil diskusi saya dengan Gema Insani. Waktu itu karena kita melihat tema hijrah ini memang belum ada ya, belum banyak mungkin terutama di Gema Insani khususnya ya. Jadi akhirnya kita pilihlah tema ini dan waktu itu saya juga berpikir apa ya, saya tuh melihat kenapa saya juga akhirnya oke lah tema hijrah oke, soalnya lingkungan saya ini lingkungan yang orang-orangnya Masya Allah semangat hijrahnya luar biasa. Jadi saya banyak melihat dari pengalaman mereka, kisah-kisah mereka yang sering saya dengar. Kalau mereka lagi kita ngumpul-ngumpul juga kadang-kadang mereka juga cerita tentang aku ini baru keluar dari ini loh akhirnya gini dan sebagainya. Itu yang saya kumpulkan sih ya. Jadi terus saya dan ini tulisan ini bentuknya seperti gaya-gaya bertulis aku, seperti buku harian, makanya judulnya juga Aku dan Hijrah. Aku ini sebenarnya bukan mewakili saya, enggak ya. Juga bukan mewakili orang-orang yang yang menginspirasi saya dalam menulis juga enggak, tapi juga mewakili kita semua, nanti pembaca semua ini juga akan merasakan dirinya sendiri yaitu aku yang sedang berhijrah ini. Jadi kalau kesulitan apa ya? Kalau saya waktu itu kalau nggak salah kurang lebih sih 6 bulan, setahun lah ya kurang lebih atau 6 bulan mulai dari proses mengumpulkan data atau menulis itu dan akhirnya sampai editing itu kurang dari setahun lah insya Allah Mbak. Jadi ya sih waktu jadi menuliskan kembali itu gimana caranya supaya kadang-kadang saya juga mendengarkan cerita teman atau siapapun orang sekitar saya itu saya harus memahami mereka sehingga saya menuliskan ulang pengalaman mereka itu dapat feel-nya gitu apa yang dirasakan ketika proses hijrah itu dimulai, tantangannya dan lain sebagainya. Nah itu yang nggak gampang karena di sini kita berandai-andai ini aku gitu loh Mbak. Kalau misalnya kita menceritakan orang lain mungkin akan lebih mudah ya. Kita cuma ngomongin si Anu ini gini-gini dan sebagainya seperti gaya bertutur novel pada umumnya. Cuman kalau ini karena mewakili aku ini, jadi saya harus benar-benar memahami apa yang dirasakan sama orang-orang yang menginspirasi saya ya. Orang-orang ini banyak banget sih. Saya banyak bertemu teman yang juga sama-sama hijrah, baik teman sendiri atau public figure itu bisa banyak hal yang bisa
menginspirasi saya, dan saya berharap semoga tulisan ini nanti juga bukan cuma menginspirasi, sebenarnya lebih ke memotivasi gitu, memotivasi untuk semangat gitu, karena itu tadi bahwa kita nggak sendirian, setiap orang ini sebenarnya sedang berhijrah dan semua punya perjuangannya masing-masing gitu. Tapi kita nggak usah juga harus saling cari tahu kamu hijrahnya kayak gimana, nggak usah gitu. Kita nggak usah mengurusi hijrahnya orang lain, atau kita nggak usah pusing sama setiap langkah orang lain ya kan. Tapi kita harus fokus ke hijrah kita sendiri. Kalau kita melihat hijrah orang lain itu hanya sebatas membuat kita merasa bahwa kita nggak sendiri, dan kita jadi semangat dan kita bisa lebih fokus dengan hijrah kita sendiri, karena intinya itu sih. Maka di sini juga saya nggak menyebutkan nama siapapun, karena juga untuk menjaga privacy masing-masing. Juga saya berharap ini kan kisah secara umum sebetulnya ya, kalau dibaca nanti dari A sampai Z-nya itu bisa terjadi pada siapa saja. Maka saya juga menulis itu bahwa ketika mungkin ada kesamaan cerita, itu bukan berarti itu mengambil dari kisah pembaca ya, gitu, tapi bisa aja dari yang lain gitu. Wah, Masya Allah, terima kasih Mbak Lia. Jadi buku Aku dan Hijrah ini yang membedakan dengan buku-buku lainnya, khususnya tentang hijrah, adalah ini menggambarkan bahwa kita gitu ya, kita sendiri yang merasakan agar semakin termotivasi untuk terus istiqomah gitu ya. Jadi ini didedikasikan untuk semua, siapapun yang memiliki semangat dan akan terus berhijrah gitu sampai nanti bertemu Allah. Seperti itu. Menular. Jadi ketika kita ngeliat orang hijrah, pasti kita rasanya pengen ikutan gitu kan. Dan juga ketika kita hijrah, orang lain pasti juga ngeliat kita, pasti dia kok udah ini ya pengen. Jadi Masya Allah, ketika kita hijrah, kalau kita bisa menularkan semangat itu pada orang lain, mudah-mudahan jadi pahala jariah gitu. Jadi kita sama-sama semangat, saling menyemangati aja, intinya itu sih Mbak. Baik, betul sekali ya Mbak, karena saya juga pernah merasakan. Jadi kayak ketika kita hijrah dan ada temannya, lingkungan yang support, teman-teman yang satu visi, satu misi untuk Allah gitu, rasanya semakin kuat gitu ya, seterjal apapun gitu, karena Ya, dikuat. Ini waktunya masih ada, Mbak Lia mungkin tadi boleh sih, mau, ya boleh. Tanya aja, nanti Insya Allah saya coba. Oh ya, Ini. oh nanti langsung disimpan untuk sesi tanya jawab saja begitu ya. Apa? Iya Pak. Baik, ya. Ini ada Mbak Furianti yang raise hand. Apakah ingin bercerita atau bagaimana ini? Oh, mungkin kepencet ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Lia. Insya Allah nanti kita akan diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab setelah sharing kisah hijrahnya dari Mbak Aditya Putri. Begitu ya Mbak. Jazakillah khairan katsiran. Oh ya, baik, untuk Mbak Fitri, sesi tanya jawabnya setelah dari sesi Mbak Putri ya. Baik. Untuk Mbak Putri, Assalamualaikum. Apakah sudah siap? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak? Masih main-main FTV film? Alhamdulillah sekarang sibukannya sepaket sama anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya syuting yang mereka juga bisa ikut, atau durasinya sebentar aja gitu, atau ya sementara ini masih fokus sama anak-anak dulu sih, soalnya baru punya newborn juga, baru 6 bulan, baru makan. Jadi kalau aku bilang sama Mbak Lia, CV aku berhenti di sebelum menikah. Setelah menikah memang CV-nya berkarir surga. Jadi ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya dunianya berjalan setelah kewajiban-kewajibannya. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi Mbak Putri di sini karena temanya kali ini adalah keajaiban hijrah, hikmah di balik perjalanan hijrah. Tadi sudah cukup banyak juga ya disampaikan Mbak Lia terkait proses hijrah, kisah inspirasi, pembentukan komunitas dan sebagainya, dan tentang bukunya. Nah, di sesi Mbak Putri kali ini mungkin Mbak Putri bisa sharing nih latar belakang Mbak Putri bisa sampai di titik sekarang yang tadinya kan ini ya Mbak, main banyak banget ya FTV, sinetron, bahkan beberapa judulnya ini ada beberapa film horor gitu juga ada ya Mbak. Iya. Insya Allah.
ada banyak sekali nih sudah berpengalaman di bidang berperan gitu ya. Nah, mungkin Mbak Putri bisa sharing latar belakang memutuskan hijrah, kemudian lika-likunya, segala ujiannya, dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang sedang ada di proses seperti Mbak Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lia atas kesempatannya, juga Gema Insani, dan tentunya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan aku hingga hari ini, sehingga hari ini bisa bertemu silaturahmi dengan teman-teman kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah Allah takdirkan surga dan jannahnya untuk kita semua dan orang-orang yang kita sayangi, dan juga sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW, yang mana setiap mendengar kisah beliau tuh rasanya benar-benar rindu, dan perjuangan ini rasanya walaupun sulit, tapi pasti bisa dihadapi karena pasti manisnya bersama bertemu lagi dengan Rasulullah itu tiada bandingnya dengan dunia dan seisinya. Bismillah. Jadi kalau misalnya aku pengen cerita, ini kebetulan juga ada silver liningnya gitu, atau ada benang merahnya sama Mbak Lia. Soalnya bener banget, Mbak Lia itu pertama kali nulis buku Aku dan Hijab, terus udah kayak gitu aktif di komunitas. Itu sebenarnya lumayan berbanding lurus dengan aku yang baru banget berhijrah gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu. Jadi proses berhijrah aku itu sebenarnya udah dari 2012, jadi dari aku lulus kuliah. Tetapi memang perjalanan aku itu ibarat perjalanan gak pakai GPS, jadi nyasarnya cukup lama, pencariannya cukup lama, muter-muternya juga sampai keliling dunia, ibaratnya seperti itu. Baru 3 tahun kemudian di 2015 aku memberanikan diri untuk benar-benar menutup aurat, berhijab, dan mulai memberanikan diri untuk akhirnya sebenarnya nggak memberanikan diri, nggak sengaja kecemplung di komunitas muslim gitu, ke majelis taklim, di mana yaitu kebetulan waktu itu adalah kajian, bisa dibilang kajian pertama aku itu adalah bersama Mbak Lia, dan Masya Allah, Tabarakallah, memang Allah Maha Besar, Maha menggenggam segalanya, Maha mengatur segalanya, Maha tinggi, Maha mengangkat derajat hamba-hamba yang Ia inginkan, sampai akhirnya long story short, jadi agak lompat sedikit di 2015 di mana aku ketemu sama Mbak Lia itu, aku kemarin semalam sempat bilang sama Mbak Lia, ingat nggak sih aku tuh sempat nangis gitu pada saat aku lagi bedah buku Air Mata Syurga bersama Kak Dewi Sandra, yang kebetulan jamaahnya adalah Majelis Taklim Khairatun Nisa gitu di Bintaro. Mbak Lia inget-inget sedikit sih gitu. Nah memang aku belum cerita juga gitu sama orang-orang, karena memang salah satunya pergulatan batin aku, perjalanan spiritual aku tuh sedang berjalan yang sulit untuk dibicarakan tentunya pada kala itu. Tapi yang pasti pada waktu aku memantaskan berhijab, di semua keraguan-raguan aku itu karena aku kembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah selalu seakan-akan membimbing aku dan selalu memberikan jawaban di depan mataku. Karena memang pada waktu itu aku sama sekali sudah tidak mengandalkan makhluk siapapun dan benar-benar merasa seorang diri dan benar-benar menghamba gitu ya. Jadi pada waktu itu aku bilang, ya Allah, aku sekarang sudah berhijab, bahkan berkarir di dunia entertain pun aku main layar lebar dengan hijab aku, dan sekarang Engkau taruh aku di komunitas yang alim, soleh dan solehah nih, ke majelis taklim, ke masjid-masjid, yang mana aku awam di dunia ini dan aku merasa tidak pantas bergaul dengan ustadz, kayak dunia ini baru untuk aku ya Allah. Bertemu dengan Mbak Lia gitu kan, dan teman-temannya yang Masya Allah. Pada waktu itu saya sampai karena punya pembicaraan tersendiri di dalam hati saya dengan Allah, pada saat saya lagi mengisi acara seperti ini off air waktu itu di Masjid Raya Bintaro, itu tuh saya sempat sampai nangis, suara saya bergetar pada saat saya harus ngomong tuh, saya sampai minta maaf sama Ustadz dan juga Kak Dewi Sandra karena kok nggak profesional banget ya sampai menangis, karena di titik itu Allah tuh kayak kasih tahu saya, bukan hanya menyambut saya dengan hangat di komunitas muslim ini, bukannya memeluk saya dengan erat, tapi benar-benar menaruh saya itu di depan dengan jamaah yang begitu banyak, yang sudah berpakaian sangat cantik dengan hijab
mereka melihat ke arah saya duduk di depan dan berbicara, itu Masya Allah, saya benar-benar kayak Allah habis jemput dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, dan Allah berikan tempat yang luar biasa gitu loh, dimuliakan di majelis tersebut gitu. Jadi tentu itu hanya sedikit kesan yang mungkin Balia sendiri juga belum tahu ya. Perkenalan kita pertama kali hari itu tuh sebenarnya juga lumayan milestone yang sangat-sangat berkesan buat saya dalam proses hijrah aku. Nah, seperti tadi aku udah bilang, sebenarnya awal aku kegalauan ingin berhijrah itu sebenarnya pergulatan batinnya itu sudah mulai di tahun 2012. Jadi di 2012 itu aku lulus kuliah. Mungkin di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami middle age crisis atau adalah gitu lembaran baru di dalam hidup yang diisi dengan penuh ketakutan, ketidaktahuan, bimbang dan sebagainya. Jadi sebagaimana kita udah tahu ya, kalau kita lulus kuliah itu memang punya planning ya, yang umum pasti kita cari kerja atau mulai menata masa depan atau mulai settle down, menata hidup itu harus lebih serius karena komitmennya terjun ke masyarakat itu bisa, kalau salah nyemplung ya bisa berbahaya gitu ya. Akhirnya di 2012 aku lulus kuliah itu, semua teman-teman aku tuh ada fasenya galau gitu. Kayak kita duduk-duduk di pelataran kampus terus bilang, aduh gila habis lulus kita ngapain ya gitu. Terus aku tuh di situ juga ikut duduk termenung terus sambil yang kayak, iya gue karirnya gimana ya gitu. Terus teman-teman aku yang lain kayak, ya elah Put, kayak ibaratnya nggak memberikan aku ruang untuk boleh galau. Ya elah lo sih nggak usah mikirin karir, sekarang aja jadwal lo udah sibuk, lo aja udah kerja mulu, lo aja udah di TV warawiri gitu. Ibaratnya ya lo mah udah nggak perlu musing menata karir pekerjaan lo, hidup lo, dan gimana cari duit kayak gitu. Ibaratnya lo mau udah tinggal enak, lo tinggal lanjutin aja gitu. Oh gitu ya gitu. Walaupun aku sendiri yang bertanya di hati kecil aku juga kayaknya gue masih harus meninjau ulang deh gitu akan itu semua. Tapi ya teman-teman aku bilang, udahlah lo tuh gak usah galau kayak kita gitu. Lo tuh mah beda. Udah, terus mereka galau lagi. Aduh gimana ya, gue nih mau dijodohin atau enggak, gue tuh kayaknya pengen nikah muda dan lain sebagainya. Pada ngomongin tentang perihal jodoh, aku juga ikutan galau gitu. Terus kayak, aduh gue gimana ya kalau gue nanti nikahnya gimana ya gitu-gitu segala macam. Mereka juga menggagalkan aku, seakan-akan ya lo mah udah mau dilamar, lo kan abis lulusan kan lo udah ada calon, udah siap nikah, terus udah kayak gitu, sosoknya udah begini, tapi kok kayak masih ada rasa tapi apakah gimana ya carinya pasangan yang ideal tuh, gimana ya cari pasangan yang menenangkan, apa udah bener apa belum ya kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya ada, cuman teman-teman aku tuh ngelihatnya tuh secara zohir, secara mata tuh lo mah nggak usah pusing gitu. Sama halnya dengan pembahasan yang lain. Jadi seolah-olah urusan dunia aku tuh udah ibaratnya aku udah hidup di titik orang-orang itu memimpikan hidup aku. Banyak yang menginginkan posisi aku pada saat itu tuh diisi oleh orang lain gitu loh. Mereka udah mendambakan kehidupan yang aku miliki saat itu. Tapi aku sendiri merasa masih sangat galau mencari kebahagiaan makna yang sesungguhnya. Dan di satu sisi sebenarnya aku merasa justru terus sama manajemen juga kayak gitu. Sebenarnya kita pasti dalam berkarir itu punya goals gitu ya. Terus aku pengen iklan, syutingnya di luar negeri, terus dapat billboard, terus dapat brand yang skincare yang bisa membuat lulus untuk segala jenis iklan. Karena kalau udah iklan skincare berarti maksudnya itu udah tingkatan yang paling tinggi gitu kalau di advertising. Dan Masya Allah, Allah tuh kasih semua yang aku kepengen di dunia ini rasanya kayak gitu. Karena mungkin menurut Allah itu mudah, dan Allah inginkan sesuatu yang lebih besar dari aku. Jadi permintaan aku yang remeh-temeh itu dengan mudah Allah kasih. Padahal jujur wajah aku tuh tipenya lumayan acne prone, jadi sebenarnya lebih mudah berjerawat, sehingga harusnya secara logika manusia itu harusnya sebagai model tuh aku susah gitu mendapatkan produk skincare. Tapi apa yang nggak bisa sih, apa yang Allah nggak mampu, Allah tinggal gerakan hati klien, kemudian ya sudah gitu, pekerjaan itu dengan mudah ada di tangan aku tanpa kita harus mikirin logikanya. Ya Allah sudah memutuskan, seperti itulah kira-kiranya. Jadi di dalam proses aku itu, aku memang mencari makna bahagia
dan sebetulnya lelah mengejar dunia gitu loh. Aku ada titik merasa sangat lelah karena aku dari usia 13 tahun itu entertainment. Jadi aku dari umur 13 tahun itu adalah syarat umur termuda untuk bisa ikut cover girl, waktu itu Gadis Sampul, dan alhamdulillah Allah mudahkan aku bisa menang juara favorit, kemudian jadi brand ambassador sekaligus sponsor pada tahun itu. Kemudian pada waktu itu mungkin itu salah satu atau bisa dibilang satu-satunya platform untuk pencarian bakat. Masih sedikit sekali pencarian bakat pada waktu itu, sehingga semua talent search atau orang-orang yang mencari bakat talenta seni dan lain sebagainya itu ya mau nggak mau ngelihatnya tuh dari source itu gitu. Jadi Allah benar-benar membalikkan kisah hidup aku tuh dengan mudahnya gitu. Pada saat aku usia 13 tahun itu, dari aku anak kecil, pada masa kecil aku tuh, aku anak bungsu, jadi aku ngerasa aku tuh kayak anak bawang sendirian, gak punya teman, karena aku pasti gaulnya sama teman-teman kakakku yang besar-besar dan lain sebagainya. Terus aku kepengen dia punya teman, pengen dia punya kehidupan yang pengalaman di luar gitu ya. Nah, ternyata Allah kasih aku jadi cover girl Gadis Sampul. Akhirnya aku bertemu dengan teman-teman yang semuanya notabene itu adalah artis pada waktu itu. Orang-orang yang terkenal, udah kayak gitu, foto aku di mana-mana tercetak eksemplar di seluruh Indonesia. Banyak yang kirim kartu pos ke aku dan lain sebagainya. Aku bikin potong rambut seperti apa, orang-orang ikutin segala macam. Jadi benar-benar jadi role model. Terus akhirnya ada satu produser menawarin aku main sinetron, aku langsung main sinetron di RCTI pada waktu itu, jamnya prime time, jam 7 malam, di mana penontonnya paling banyak, langsung pemeran utama, langsung banyak aktor aktris senior yang justru jadi pemain pendukung aku. Duh, Masya Allah, Allah tuh kayak, dan sebegitu baiknya sama aku sebetulnya. Tetapi waktu itu karena memang aku polos dan jujur, kakak aku bilang, Putri ini udah tinggal pengumuman, jadi kamu doa ya. Dan jujur memang waktu itu aku melakukan sholat tahajud gitu. Dan aku memang minta ya Allah yang terbaik aja gitu ya. Dan memang Allah akhirnya benar-benar aku merasa sih kayak dari sholat tahajud itu akhirnya Allah angkat derajat aku, yaitu dengan aku memenangkan Gadis Sampul dan merubah hidup aku, jadi aku sign kontrak di mana-mana. Tetapi karena aku memang hidup tanpa ilmu dan keluargaku juga basic ilmunya biasa-biasa saja, maka kita nggak tahu tuh namanya ada istilah istidraj. Jadi bisa dibilang dari aku umur 13 tahun itu tahun 2003 sampai aku tahun 2015 itu Allah kasih nikmat bertubi-tubi kepada aku, dari satu kontrak ada luar sih, kontrak baru sampai gitu aja. Masya Allah, alhamdulillah pada waktu itu aku juga nggak ngerasa butuh uang untuk apapun gitu ya, karena masih sekolah juga usianya. Jadi ya uang itu aku minta mamah kelola. Masih banyak keberkahan lah datang dari situ karena memang dapat restu dari ibuku. Nah, mulai itu usia 17 tahun, aku KTP-nya mulai pegang sendiri, sign kontrak mulai nggak diwakilin orang tua, akhirnya uang masuk ke account sendiri. Kasih orang tua tetap, tapi mungkin tidak sebanyak yang sebelumnya, hanya kalau pas minta dan lain sebagainya, ya karena nggak ngerti sesungguhnya. Jadi banyak sekali aku merasa mulai berkuranglah keberkahan demi keberkahan di dalam karir aku tersebut gitu. Sampai aku mungkin bertemu dengan teman yang salah, bergaul dengan pergaulan yang nggak semestinya, terlindungi tapi juga banyak keluar batasnya gitu loh, keluar batas dari ridho orang tua, dan juga pastinya jauh dari ridho Allah. Kira-kira seperti itu, sehingga pas lagi lulus kuliah tuh aku merasa kayak kok capek ya hidupnya tuh, jadi kayak gelap gitu, kayak berpusaran seperti kayak di lingkungan maksiat gitu. Aku pernah ada di lingkungan yang aku berpuasa, teman-teman aku enggak, dan malah mereka pakai narkoba kayak gitu. Aku pernah banget aku sholat, merekanya nggak sholat dan mereka narkoba kayak gitu loh. Aku benar-benar pernah ya, walaupun di dunia entertainment mungkin itu pemandangan biasa, tapi mungkin hati kecil aku masih Allah lembutkan, masih Allah izinkan untuk kayak kok gini banget ya kayak gitu loh. Masa puasa pada nggak puasa sih gitu, ini kan udah basic banget gitu. Ya Allah, gue sholat, yang lainnya pada teler ibaratnya kayak gitu ya mungkin. Jadi aku pernah banget yang kayak, capek deh hidupku kayak gini banget gitu. Jadi aku tuh memutuskan buat berhijrah karena aku galau sebetulnya akan jodoh, hidup, dan mati. Terus aku emang pada waktu itu benar-benar mikir ya, oke, kalau gue tutup usia sekarang, kalau gue mati gitu. Nah, kalau banyak orang pada saat mereka bergelimang, itu mereka
takut mati karena emang haus akan dunia gitu. Kalau aku memang karena dunianya itu ada di tangan aku dan aku kayak bukan serakah ya, tapi kayak ada di genggaman aku. Justru aku takut kayak ini diapain ya nanti kalau misalnya gue mati gitu. Ini gimana gitu pertanggungjawabannya gitu, apa kayak ngerasa ada kayak gitu ya. Jadi pada waktu itu aku jujur emang salah satu memutuskan berhijrah itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang gak ada jawabannya dan aku tanya ke kanan ke kiri, temen orang tua, temen nongkrong yang aku tuakan yang kayaknya punya ilmu apa segala macam, tapi salah gitu loh, tetap membuat aku tuh nyasar, terputar-putar di dalam poros pertanyaan-pertanyaan aku. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk berhijrah dalam artian waktu itu mungkin kalau misalnya Mbak Lia dan teman-teman Gimana Insani juga lihat gitu di CV aku sempat sebelum aku menikah itu ada project bersama Kementerian Pariwisata itu membuat film dokumenter keliling Indonesia. Akhirnya aku tuh sejujurnya waktu aku syuting FTV dan lain-lain tuh bahkan aku nggak pernah mau ambil di luar kota karena aku setakut itu. Jadi aku anak rumahan itu nggak mau jauh, kayak secapek apapun aku syuting aku maunya pulang ke rumah gitu. Nah ini tuh aku sampai memutuskan untuk kayak yaudah berani ambil project itu karena aku penat banget di Jakarta, aku lagi capek banget bukan capek banget ketemu orang tua ya, tapi di rumah tapi nggak menemukan jawaban, nggak ada yang bisa aku ajak ngobrol, aku bener-bener lagi penat, aku beraniin diri, aku nekat, udahlah gitu. Dan menurut aku teman-teman aku lagi banyak mengecewakan, aku mikir bahagia aku ada di sana, ternyata banyak mengecewakan ya, karena menggantungkan pada makhluk, pasti kecewa lah intinya. Jadi semuanya menurut aku yang ada di Jakarta di hidup aku tuh lagi menyebalkan, lagi melelahkan, dan nggak ada jalan keluar. Akhirnya aku memutuskan, oke deh, yaudah aku kerja aja, aku ambil aja nih kerjaan keluar kota. Padahal waktu aku perjalanan keluar kota itu isinya itu adalah mencoba berbagai pariwisata yang ada di tempat-tempat tersebut yang rata-rata tuh adalah extreme sport, diving, climbing, arum jeram, para layang, surfing, semuanya. Dan aku iyain aja karena aku model nekat, kayak aku udahlah gitu. Dalam hati aku kayak udahlah mati aja gitu, kayak hidup udah nggak penting lagi gitu, kayak nggak jelas semuanya gitu. Akhirnya aku pergi dan bener aku diving itu pingsan di dalam laut. Aku pingsan di dalam laut, aku keluar itu aku di dalam laut nggak bisa ngelihat ini atas mana bawah mana, jadi aku limbung, aku sampai nggak bisa berenang, aku kayak berenang tuh nggak tahu arahnya. Begitu aku sampai ke atas ditolongin, hidung aku mimisan apa karena aku memang ada darah rendah. Jadi aku sebenarnya hampir semua tuh bener-bener nekat. Para layang aku ankle, terus dipijat sampai nangis-nangis, Masya Allah sakitnya luar biasa. Aku jatuh dari kuda, aku kecelakaan pas lagi naik gunung, jatuh terseret, jatuh jauh banget tuh kalau nggak pakai helm, nggak tahu lagi deh gitu ya. Di tempat arum jeram itu ada TNI yang pernah meninggal di titik-titik tertentu. Ada yang kalau kamu jatuh di titik ini dia akan tenggelam, jadi nggak bisa mayatnya nggak bisa di rescue. Kalau kamu di sini ini arusnya butuh 1 hari untuk diketemukan, itu juga udah pasti mati. Pokoknya aku arum jeram di titik yang skalanya itu level expert banget kayak gitu. Aku nyemplung ke situ. Udah gemeteran, udah pucat, tapi kayak karena udah nekat, udah gak mikir lagi, udah nothing tulus, seserah Allah deh gitu. Allah deh yang ngatur hidup aku deh kayak gitu. Karena aku berusaha ngatur, gagal terus, dan aku udah capek. Ya udah terserah lah ini mau kemana gitu. Sampai kayak gitu. Walaupun akhirnya sih selamat, tapi kayak ya Allah kayak abis masuk lubang jarum yang rasanya tuh luar biasa banget. Aku bisa dibilang nggak bisa berenang kalau di kolam renang. Tapi kalau misalnya berenang dalam waktu yang lama dan kolamnya atau ini di laut lepas ya, sebenarnya aku nggak bisa berenang. Dan itu aku akhirnya memberanikan surfing di Nias. Itu dalamnya mungkin sekitar 6 meter dan dia bukan beach break, jadi dia reef break. Jadi itu ujungnya itu adalah karang dari atas sampai bawah. Jadi benar-benar ya aku harus selamat kalau aku mau, ya aku harus safely landed. Kalau enggak, kalau aku tenggelam nggak ada yang bisa nolongin karena bukan pantai gitu. Jadi ini emang udah kelas expert banget. Aku harus surfing dan aku iyain pakai GoPro apa segala macem karena ya udah nggak tahu kemana, kayak percuma di Jakarta juga nggak ada yang mau memperjuangkan gue, nggak ada yang mau bantuin gue kayak ibaratnya tuh kayak gitu. Udah akhirnya bener titik balik aku hijrah itu adalah pada saat aku surfing itu memang udah perjalanan agak akhir aku mencari. Dan sebelumnya itu banyak juga, ini kan kisah hijrah aku tuh indah banget, nyasar-nyasarnya juga kadang-kadang kita ke tempat-tempat indah. Salah satunya waktu di Aceh, selain aku hampir pingsan di Pulau Weh pada saat aku diving, aku juga pernah sempat
tadarus banyak banget sampai berjus-jus itu di Masjid Agung, masjid di Aceh. Dan di Aceh itu salah satunya hidayah tuh bisa dibilang datang yang cukup kencang sehingga aku yang tidak peka ini bisa cukup menangkap, karena di sana itu syariat Islamnya berdiri tegak sehingga saya yang KTP-nya Islam nggak boleh cuma Islam KTP tapi harus menggunakan hijab. Pada saat itu saya menggunakan hijab, sama di Aceh saya pakai hijab, dan saya merasakan ketenangan. Jadi ada sedikit jawaban saya dapatkan dari perjalanan itu, salah satunya pada saat saya banyak tadarus di masjid dan saya menggunakan hijab. Dan pada saat saya tinggal di Aceh itu di Takengon, jadi ibaratnya di dataran tingginya, itu Masya Allah, itu benar-benar saya ingin hijrah sesungguhnya, karena secara dohir, secara badan, saya memang sedang hijrah, tidak di Jakarta, dan saya pindah, saya mau mencari tempat lain, dan di situ saya bangun pagi, subuh, bahkan sebelum subuh saya udah mandi, airnya tuh, aduh sejuk sekali, saya disambut dengan keluarga Muslim yang benar-benar Muslim kafah di sana. Kemudian saya mendengar lantunan Al-Quran pada saat sebelum azan subuh, dikumandangkan dengan indahnya. Saya lihat langit itu bersih dengan mata telanjang, saya bisa melihat hamparan bintang-bintang itu benar-benar bersih ada di atas langit. Saya melihat danau yang tenang kayak gitu. Saya bilang, ya Allah, ternyata kehidupan ini tuh ada yang kayak gini gitu. Ternyata saya emang kepengen nih hidup yang kayak gini, yang di Jakarta tuh itu semua ternyata tuh saya tuh terkungkung gitu. Ternyata di bumi Allah ini luas gitu. Sedangkan kita kan tahu bahwa hidup itu state of mind. Kita bisa hidup di Jakarta, kita bisa bawa masalah even sampai ke New York. Kita bisa ada di titik manapun, kalau pikiran kita ada di tempat tersebut, ya kita nggak akan berpindah. Dan pada waktu itu saya memang pengen memindahkan semuanya, saya nggak pengen di Jakarta. Kalau perlu saya mati, pindah ke alam baka, pada waktu itu saya ingin gitu ya. Jadi pada waktu saya di Aceh, saya tersadarkan, ternyata dunia itu tidak sesempit itu. Allah itu maha besar dan maha luas hamparannya, sehingga oke, saya pengen bawa ini semua ke Jakarta. Saya pengen bisa tafakur alam, saya pengen tetap bisa mensyukuri kebesaran Allah dengan melihat langit ini yang ternyata berdiri tanpa tiang, yang subhanallah, yang kayak semuanya tuh begitu indah, yang ternyata hidup ini tuh bisa dicari dan ternyata ada gitu. Intinya ada harapan di situ. Itu salah satu hidayah yang datang yang saya simpan baik-baik sebagai apa ya, ibaratnya buah tangan yang ingin saya bawa pulang dan gak akan saya lepas. Salah satunya hijab saya di Aceh, dan kenangan saya hidup secara Islam, secara kafah untuk saya bawa saya bawa pulang. Tapi pada proses itu kan ya saya masih tekan kontrak, saya masih belum pakai hijab, maksudnya begitu saya nggak di Aceh, saya buka lagi, saya serving dan lain sebagainya. Pada saat saya serving, itu adalah titik saya hampir mati. Dan pada saat itu ya tentu ego saya juga masih naik turun, dan pada waktu itu saya juga bilang sama Allah, saya waktu itu tuh belajar serving, pernah itu hari ketiga saya serving, hari pertama kedua tuh saya berhasil, ada gagalnya tapi didampingi coach dan itu berhasil. Hari ketiga nih saya shooting day-nya, jadi tentu nggak ada coach di sebelah saya, ada tapi jauh off kamera lah gitu. Nah ini saya harus ngambil gambarnya, jadi saya sendirian, dan benar la qadarullah, Allah izinkan saya jatuh pada waktu itu. Saya tergulung-gulung, saya cuma berdoa, ya Allah semoga tali yang terhubung dengan papan selancar saya itu tidak putus. Karena kalau putus, saya nggak bisa berenang. Gimana caranya saya ke atas lagi? Kalau saya harus ke atas tuh saya tarik tali yang ada di kaki saya, terus saya ke papan selancar saya. Dan itu teman-teman tahu nggak? Saya itu kegulung ombak, dan kebetulan ombaknya di sana tuh ombak berseri. Jadi ombaknya bukan datang sekali, terus 5 menit, terus datang lagi. Ini ombaknya sekali dia itu datang 4 kali berturut-turut. Jadi dia datang menyapu, terus kemudian 1 detik 2 detik kemudian dia menyapu lagi. Memang tipe ombaknya itu seperti itu karena landasannya itu bukan pantai tapi karang. Jadi dia nabrak terus membuat ombak baru. Memang begitulah tipenya. Benar, begitu saya syuting, saya mulai naik di atasnya, saya jatuh. Saya kegulung ombak itu selama 12 detik, teman-teman. 12 detik itu cukup lama ya. Kalau kita tergulung ombak bukan hanya harus tahan nafas, tapi itu saya terguling-guling, terus kebentur-bentur dengan papan selancar dan sebagainya. Itu 12 detik itu lelah sekali. Begitu saya sampai ke atas, tiba-tiba saya ngeliat ada ombak lagi. Jadi saya nggak sempat naik ke atas papan surfing saya, kegulung ombak 12 detik lagi. Saya naik ke atas, tergulung ombak lagi. Pada saat itu saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang ini waktunya saya mati,
ya udah saya mati. Saya berserah kepada Engkau. Ini ombak Engkau yang ciptakan. Ombak ini kalau mau jahat akan jahat. Kalau ombak ini mau menolong saya, ya udah saya akan selamat. Ya Allah, saya udah berserah. Mungkin dari sekian banyak titik kejujuran saya, titik mau mati itu udah titik paling jujur gitu ya. Akhirnya benar, entah kenapa semua orang tuh yang kru syuting saya udah panik pada saat saya berhasil selamat dan akhirnya berhasil pulang. Akhirnya di ombak yang keempat semua teriak, Putri naik ke atas papan, kalau kamu nggak pulang, kalau kamu nggak selamat kamu lawan, capek kamu kayak gitu. Padahal saya udah capek banget, saya udah nggak tenaga, tapi dibilang kayak kalau kamu mau pulang, ayo kamu harus lawan capeknya, kamu naik ke atas papan itu, kamu seluncur, kamu pulang kayak gitu. Akhirnya benar setelah saya kegulung ombak 4 kali, 12 detik kali 4, hampir 1 menitan, dengan segala sisa-sisa tenaga saya naik ke atas papan surfing dan akhirnya saya pulang. Di situ saya melihat bahwa akhirnya saya benar-benar bisa menemukan rock bottom saya, benar-benar kayak tenggelam, terus ketemu batu, akhirnya kepentoknya itu rock bottom saya. Titik terendah dalam hidup saya rasa gitu ya. Bagaimana saya akhirnya bisa berkomunikasi sama Allah, berani jujur. Mungkin selama ini saya membentengi diri, akhirnya saya berani jujur, dan semua jawaban saya langsung terjawab begitu saya menyerahkan diri saya sama Allah. Ya Allah, udah setelah ini saya mau hidup pakai cara Engkau ya Allah. Kayak ya Allah, semua ada di Al-Quran. Saya pernah kemarin waktu di Aceh beberapa minggu yang lalu saya baca, dan sampai detik ini saya menyicil baca terus. Karena apa? Karena itu adalah Al-Quran saya bawa, adalah Al-Quran pada saat saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah dari Universitas Al-Azhar, di mana memang di situ tuh ada visi dan misi. Kalau misalnya kita masuk Al-Azhar, kita lulus itu sebagai manusia yang bertakwa. Jadi pada saat, nggak seperti kampus lain, kalau misal di wisuda dikasih toga, yang dikasih itu nggak cuma nilai IPK kita, tapi juga Al-Quranul Karim. Jadi saya dikasih Al-Quran, dan setelah saya pahami, setelah saya ingat-ingat, ini adalah Al-Quran pertama saya seumur hidup. Itu 2012. Kenapa saya bilang itu Al-Quran pertama saya? Karena sebelumnya ya dari SD, SMP, TPA, bahkan ya kalau disuruh ngaji, pakai yang dikasih, pakai yang ada di sekolah gitu. Ya di rumah ada, tapi ya kalau pas guru ngaji datang suruh buka halaman berapa, di rumahnya tuh saya nggak ngaji kayak gitu. Jadi saya pikir-pikir setelah saya lulus kuliah itu, buku-buku silabus semua di perpustakaan, untuk bikin teori, untuk bikin skripsi saya baca, saya lahap, tapi kok nggak Al-Quran enggak ya gitu. Akhirnya saya mulai baca, walaupun saya waktu itu pernah bilang, kenapa sih nggak baca Quran gitu, padahal lo suka baca. Ya karena gue pernah baca Al-Quran dan gue nggak ngerti, kayak bahasanya tuh sastra berat gitu ya. Mungkin Allah nggak kasih hidayah dan Allah nggak kasih kemudahan dan keberkahan gitu. Dan memang sampai detik ini juga saya udah bertahun-tahun ngaji. Ternyata kalau kita ngaji dengan tutor, dengan ada bimbingan itu beda. Saya menelami hadis gitu, oh hadisnya kayak gini, oh berarti kayak gini. Ternyata begitu ngaji sama guru besar, sama memang alim ulama, ternyata makna di balik ini tuh gini ya, ternyata itu bisa dikupas jadi bawang tuh, layernya tuh kayak gini ya, hikmah yang bisa dipetik tuh sampai sebegininya ya, yang memang nggak textbook, nggak ada. Jadi alhamdulillah saya semakin senang dengan dunia ini. Waktu itu saya mikir emang setelah lulus kuliah saya pengen S2 terus S3, pokoknya saya pengen belajar terus gitu, karena memang yang saya tahu selama kita belajar tuh dapat ilmu yang bermanfaat itu kita bawa mati gitu. Tapi ternyata maksudnya itu adalah ilmu Allah kayak gitu loh. Jadi begitu saya tahu, oh saya bisa buka buku terus, buka catatan terus, dapat guru, dapat ilmu baru, dapat wawasan. Akhirnya saya bilang, oke, saya nggak mau ngambil S2, S3 dan lain-lain yang duniawi itu yang nggak kepake juga ilmunya. Saya pengen mau menyempurnakan agama saya pengen menikah, saya pengen mantapkan hijab saya, terus ya udah saya pengen istiqomah ngaji terus kayak gitu. Dan makanya itu yang saya lakukan hingga hari, dan mudah-mudahan Allah nggak cabut hidayah yang super manis indah ini untuk berdunia tuh pada waktu itu tuh kayak slow motion, nangis, cuman bisa nangis karena kayak betapa baiknya Allah udah angkat derajat saya, jemput saya dari tempat yang gelap dan sebagainya. Jadi itu adalah sedikit cerita saya, dan banyak dari 2012 sampai 2015 saya memutuskan untuk berhijab, dan akhirnya pengen punya cita-cita yang akhirnya bener nih gitu. Titik awalnya nih startnya bener, pengen menjadi muslim dan Islam yang kafah gitu. Sebelumnya tuh saya pernah, kebetulan saya orang Malang, saya lahir di Jakarta tapi kampung halaman saya di Malang, orang tua saya tinggal di Malang, sehingga kalau saya punya teman main di komunitas, waktu itu saya ada komunitas itu pertukaran budaya gitu ke Inggris, jadi saya di sana bisa ketemu teman-teman dari Israel, Palestina, ngeliat mereka berantem, sampai mendamaikan mereka, melihat bagaimana mereka hidup.
Terus ada teman-teman orang Muslim, anak-anak Pakistan yang tinggal di Inggris, jadi mereka minoritas di Inggris, dan saya salah satunya belajar hijab itu dari mereka, belajar akhlak indah itu dari mereka, teman-teman saya di British, orang-orang Pakistan yang berhijab. Kemudian saya berteman dengan teman-teman Amerika dan British. Jadi itu singkat cerita, pada saat saya pergi ke Inggris, saya juga banyak sekali dimuliakan karena saya pakai hijab. Pada waktu itu tuh saya dimuliakan sekali, banyak sekali. Assalamualaikum sister, can I help you with the baggage gitu. Jadi kayak banyak banget kok ternyata, oh satpamnya tuh ternyata Muslim, makanya ngejagain saya, nyapa saya kerepotan gak bawanya. Pada saat saya makan, Assalamualaikum sister, maybe you can try that restaurant, mereka serve halal food kayak gitu. Karena di tempat yang kamu mau makan ini, kamu order itu Turkish, tapi mereka serving misalnya belum halal gitu misalnya. Jadi saya banyak banget kayak, ya Allah ternyata pakai hijab itu nggak kayak kata orang-orang, bikin jadi auranya ketutup, bikin nggak ada jodoh, segala macam bisikan-bisikan itu tuh ternyata nggak. Malahan saya ketemu sama umat Muslim malah disapa, malah ditolongin. Oh Masya Allah, brotherhood, sisterhood itu gede banget pada saat saya di Inggris. Lagi-lagi saya hijrah ke sana, seperti hijrah ke sana tuh saya mau bawa pulang itu ke Indonesia. Jadi saya nggak peduli dengan kultur hijab di Indonesia seperti apa. Ya saya pulang, ini saya gitu. Dan saya pernah dipertanyakan oleh orang tua saya karena saya beli buku Sunni dan Syiah. Kebetulan ini adalah pertanyaan dari teman-teman saya di luar negeri itu, di komunitas itu, sehingga saya beli bukunya. Terus ibu saya bilang, kamu manggil psikolog ke rumah, saya nanyanya belibet gitu. Ternyata ibu saya cuma pengen tahu apakah saya berhijab karena ikut aliran sesat. Sampai kayak gitu, komunikasi tuh sulit banget di keluarga saya, dicurigai macem-macem. Teman-teman bilang, Put, kemarin lo kan abis rambut lo kan bagus, lo nggak mau iklan shampoo aja gitu ya. Terus iya lo aura lo tuh dulu lo padahal mix and match, lo pakai apa aja tuh bagus. Kenapa sih lo mutusin kayak TKW gini pakai gamis kayak gitu, sampai kayak gitu. Teman-teman tuh kayak semuanya tuh bikin aku tuh nguji gitu ya. Sampai pekerjaan dibilang, Put, ini ada film mau bikin sequel yang kemarin tapi harus nggak pakai jilbab, gimana? Film lo legend banget nih, mau dibikin sequelnya setelah 1 dekade, gimana? Enggak. Dan Allah tuh ya udah, ujian itu sekali gitu. Begitu kita lulus ujian itu, memang ujian itu berat banget, tapi setelah Allah rasa kita lulus, Allah kasih hadiahnya tuh bertubi-tubi, lebih banyak, lebih bagus. Even sampai saya akhirnya memutuskan menjadi seorang istri, di rumah aja nggak kerja, penghasilan saya sekarang dari rumah itu bisa dibilang lebih berkah dan lebih besar nominalnya daripada pada waktu itu saya buka aurat, kerja sana sini, pagi siang malam, seperti itu. Jadi Allahu Akbar, benar-benar kalau bisa saya tutup, Allah itu benar-benar ngangkat derajat saya, Islam itu memuliakan saya, hijab itu menolong saya, dan ilmu-ilmu Allah itu yang ibaratnya kita ilmu silat, kita jadi nggak takut apapun. Insya Allah semua ujian itu adalah nikmat. Ujian itu nikmat, semua hadiah, semua titipan itu kita syukuri dan kita sabari, dan itu semuanya tuh nikmat, semuanya indah. Jadi sekarang saya bisa dibilang saya mendapatkan apa yang saya cari waktu itu gitu. Saya pengen hidup yang seperti ini, yang saya bisa menyandarkan kepada yang kokoh, kepada zat yang tidak mampu digoyangkan, tempat emang untuk mengadu gitu. Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Islam. Jadi memang ya udah, kalau misalnya saya boleh punya mimpi, saya pengen seperti ini terus. Saya pengen di hari-hari saya selalu memeluk dan memegang teguh Al-Qur'an, dan semoga Al-Quran bisa menjadi sahabat saya sejak hari itu di Aceh hingga akhir hayat saya gitu sih, insya Allah. Mungkin itu sih Mbak Lia, nanti mungkin sisanya bisa tanya aja karena begitu banyak, saya nggak ngerti chapter-chapternya. Nanti mungkin bisa ngobrol pas lagi kalau ada yang mau tanya jawab aja. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Putri, speechless, merinding, dan mungkin teman-teman yang menyimak juga ada yang sampai meneteskan air mata, bahkan Mbak Putri tadi juga sempat meneteskan air matanya ya, karena menceritakan kisah hijrahnya yang insya Allah semoga Allah istiqomahkan kita semua hingga nanti bertemu Allah jannah kelak. Nah, sebetulnya waktunya ini masih, tapi karena mungkin di sini teman-teman banyak yang penasaran atau ingin bertanya, ingin sharing, bisa dipersilahkan ya. Silahkan teman-teman bisa menuliskan
pertanyaannya di kolom chat room Zoom ini ditujukan untuk Mbak Lia atau Mbak Putri dengan format nama, usia, dan domisili mungkin. Atau nama dan domisili saya dan pertanyaannya. Silahkan. Baik. Sudah ada yang masuk ya. Saya coba bacakan yang ini sudah masuk untuk Mbak Lia. Mohon izin Mbak Lia, apakah sudah siap saya izin bacakan pertanyaannya ya? Ya, bismillah. Semoga bisa menjawabnya, insyaallah. Ini dari Bintang Alfiah. Bismillah Mbak Lia izin bertanya. Bagaimana cara mendampingi remaja-remaja muslim yang sudah memahami hukum tetapi masih melakukannya? Semisal mengetahui bahwa pacaran itu haram, tetapi masih melakukannya. Atau remaja yang masih mengikuti tren-tren yang kurang baik meski sudah dalam lingkungan islami. Bagaimana cara menyentuh hatinya untuk kembali dalam kebaikan berhijrah? Ini jadi khusus remaja ini Mbak Lia. Monggo. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan saya dalam merespon setiap pertanyaan yang masuk ya. Karena sejujurnya ilmu saya juga masih sangat sedikit gitu ya. Untuk menjawab ini kayaknya saya masih merasa belum mampu ya gitu ya. Tapi saya coba untuk sharing sedikit apa yang bisa saya bagikan. Jadi memang menghadapi remaja gitu ya. Kebetulan saya juga punya anak remaja. Jadi saya juga belajar ya, menjadi orang tua itu memang adalah proses belajar dalam hidup yang nggak akan pernah berhenti sampai kita mati. Jangan dikira kita menjadi orang tua itu hanya ketika kayak sekarang akut punya anak masih kecil, terus kita ngasih makan, terus ngasih pendidikan yang layak, segitu udah. Nanti ketika anak ini mulai pubertas, mulai remaja, bahkan ketika sudah menikah pun kita akan tetap menjadi orang tua bagi mereka. Artinya kita akan tetap dalam proses mendidik mereka menjadi manusia yang bertakwa, insya Allah kan pasti itu ya. Nah memang saya pun masih dalam proses belajar ya, mendidik anak itu atau mengasuh anak itu beda ternyata. Kita akan belajarnya di situ. Ketika anak masih kecil kita misalnya nyuruh sholat, itu kita bisa cuman kayak memberi perintah, sholat gitu aja. Tapi anak beranjak dewasa, ketika mereka sudah tahu sebenarnya sholat itu wajib, kadang-kadang itu menjadi hal yang terus tidak semudah waktu mereka masih kecil gitu. Pasti sedikit ada namanya remaja, masa pemberontakan, ya masa untuk denial. Kayak saya tadi aja udah seumur katakan hampir 40 waktu berjilbab pertama itu, saya kan ada rasa denial ke orang tua, ingin melawan keinginan mereka untuk saya tidak konsisten berhijab karena mereka juga waktu itu mungkin sakit ilmu. Jadi anak itu punya perasaan, pasti tiap anak ingin dianggap besar, dewasa, seperti kita juga. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang pubertas atau yang remaja, kita pasti cara pendekatannya nggak bisa seperti waktu anak kecil dipaksain, sholat, baca Quran, nggak bisa gitu. Nah, cara mendekati atau mengambil hati mereka, saya juga banyak belajar dari guru-guru, termasuk parenting ini, Ustadz Benri Jaisyur Rahman itu yang saya sering dengar, beliau tuh mengatakan, pertama ikatlah hati anak itu. Bagaimana sih mengikat hati anak? Ya, satu yang pasti kita berbaik-baiklah sama mereka. Artinya mengambil hati itu kita jangan terlalu banyak. Bukan nggak mau ngasih aturan ya. Aturan tetap. Cuman cara memberi aturan itu yang nggak bisa seperti untuk anak kecil. Nah, kita caranya gimana? Kita membuka diri untuk diskusi gitu. Ketika ada perbedaan pendapat, kita jangan langsung merasa pendapat kita yang paling benar. Mungkin memang pendapat kita lebih benar dari mereka karena kita merasa pasti udah lebih banyak belajar ya kan, lebih tahu bahwa pacaran tadi itu emang nggak boleh gitu ya. Mungkin anak-anak masih belum menganggap seperti itu. Toh kita juga dulu mengalami itu masa-masa kita fakir ilmu ya. Kita pasti semua, saya yakin ini ibu-ibu semua ya seusia saya maksimal ya atau minimal. Tapi masih paling enggak kita dulu merasakan pasti namanya pacaran dengan cara apapun, insya Allah kita dulu menghalalkan itu. Saya aja baru tahu seumur-umur gini bahwa pacaran itu nggak boleh. Dan saya pun sekarang masih penasaran, sebetulnya pengen cari ilmu lagi. Apalagi punya anak yang remaja menjelang dewasa. Gimana sih sebetulnya proses ta'aruf itu sendiri gitu. Gimana caranya mendapatkan jodoh gitu. Itu saya juga masih harus mencari tahu, walaupun sudah tua ini ya. Karena saya juga, kalau orang-orang pada umumnya termasuk saya, mungkin masih memikirkan bahwa
apa namanya, kalau nggak pakai pacaran itu kan kayak membeli kucing dalam karung gitu ya. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman yang remaja mungkin masih berpikiran seperti itu. Tapi kita harus melihat contoh banyak orang-orang atau remaja sekarang yang sudah berani memutuskan untuk taruh dan menikah tanpa harus pacaran. Itu mereka banyak contoh yang bagus sih, banyak contoh yang menginspirasi sebenarnya. Ketika justru mereka setelah menikah baru merasakan nikmatnya apa ya, merasakan lawan jenis, itu yang harusnya kita mungkin kita contohkan ke anak-anak remaja kita, cuman nggak bisa langsung. Jadi kita caranya satu tadi ya, teman-teman ini anak-anak ini kita harus, remaja ini harus kita deketin dengan cara yang apa namanya, santun, yang mereka tuh jadi senang kalau cerita sama kita, curhat sama kita tuh mereka nggak merasa segan. Dan itu emang nggak mudah karena kita orang tua pasti punya ego ya, ego untuk kita pengennya diturutin gitu. Tapi dakwah itu sekali lagi kita memang kita nggak bisa memaksakan kita mendakwahi keluarga kita sendiri. Kadang itu yang lebih sulit daripada dakwah kepada orang lain. Yang sulit itu memang ke keluarga. Nah, kalau kita merasa kita sudah memberikan arahan, ya kan, terus mentok gitu ya, ternyata kok belum berubah juga ini keluarga kita atau anak atau siapapun, satu-satunya ingat senjata kita itu adalah doa. Ya, senjata Muslim itu adalah doa. Ya, kita sambil berusaha sudah maksimal, kita memberi nasihat atau memberi contoh di luar sana bahwa misalnya pacaran itu nggak boleh dan sebagainya, kita doa aja, minta sama Allah, karena memang kita harus yakin memang kalau Allah itu yang menggenggam setiap jiwa, Allah itu yang melembutkan hati, ya Allah yang membolak-balikan hati. Jadi kita jangan lupakan faktor Allah di sini sekali lagi, bahwa kita ketika bisa membuat orang itu berubah itu bukan karena kita, tapi karena Allah yang bekerja, Allah yang mengizinkan, Allah yang melembutkan hati. Jadi kita doain aja semoga anak-anak kita Allah beri kemudahan untuk mendapat hidayah, untuk menyadari bahwa misalnya tadi apa-apa pacaran itu nggak boleh gitu ya. Kan nggak mudah memahamkan sesuatu apa ya dalam Quran itu ketika kita secara umum normally sebetulnya itu tidak sesuai syariat. Kita kan susah memang membendung arus yang informasi yang sudah ada di umum, ya kan? Itu memang nggak mudah gitu. Jadi itu sih Mbak atau yang tadi bertanya, pertama kita harus kalau bahasa Jawa ngepek hati anak, artinya tadi mengambil hati anak dengan cara ya kita berbaik-baiklah sama mereka. Kita kalau ada perbedaan pendapat, terima dulu pendapat mereka, jangan langsung dikoreksi atau dilawan. Misalnya mereka bilang nggak apa-apa mah kan, misalnya pacaran kan nggak harus pegangan kan, penting aku cuma tulis surat. Oh gitu, iya baiklah kayak gitu loh. Jadi coba dipahami dulu. Jadi mereka nanti akan senang cerita. Jadi mereka nggak akan merasa jadi menutup-nutupi. Mama nggak bolehin aku pacaran, aku nggak mau cerita. Kalau gitu, itu kalau udah gitu udah tertutup pintu komunikasi. Jadi diterima dulu sampai nanti kita doain mudah-mudahan mereka terdapat hidayah, nggak harus dari kita kan, nggak harus dari orang tua. Siapa tahu dia dapat insight atau masukan tuh dari temennya yang lain atau dari public figure yang memberikan contoh. Harus kayak gitu Mbak. Jadi balik lagi kita harus mengikat hati anak. Ketika anak itu senang dengan kita, menyaman dengan kita, maka dia akan lebih mudah menerima atau menyerap informasi kita tanpa harus dipaksa. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya untuk Mbak Bintang. Jadi ambil hati si anak tersebut seperti itu. Aku mau Butuh nambahin, proses. boleh nggak sih? Boleh Mbak, silahkan. Bismillah ya, ini aku sih sebenarnya nggak juga sama ya, aku juga anakku masih kecil, tapi mungkin karena aku masih bisa dibilang remaja, nggak remaja juga sih ya, cuman itu dia, karena aku pernah punya pengalaman pada saat aku remaja itu, jalan GPS-nya itu nggak nyala, nggak ada yang ngarahin aku, sehingga aku harus tersasar dan muter-muter dulu sampai menemukan titik tujuannya. Bagi orang tua yang sudah memiliki ilmu, dan ini merupakan kewajiban bagi kita untuk bisa lebih baik lagi dan memaksimalkan ikhtiar kita untuk menjaga anak-anak kita. Kalaupun Putri boleh saran, sebenarnya anak-anak itu kan sebenarnya sedang mengisi warna di buku gambar mereka tentang kehidupan masa muda mereka.
kita sebagai orang tua itu memang harus menerapkan metode mu'alaf kepada anak-anak kita. Walaupun mereka sudah menutup aurat, mungkin mereka sudah ngaji, mereka punya komunitas yang baik, tetapi sejatinya mereka itu ilmunya itu belum kafah, belum tahu A sampai Z, masih mencari, masih ada missing link yang harus disambung-sambungkan, dan itu memang proses, sehingga salah satunya adalah orang tua ini harus memang meluangkan energi dan bisa dikatakan effort yang ekstra untuk mengambil hati anak-anak. Caranya mengambil hatinya itu salah satunya dengan metode mu'alaf, atau kan memberikan hadiah kepada mereka atau memberikan fasilitas kepada mereka. Mungkin mereka disibukkan dari Senin sampai Jumat, hari ini les berkuda, hari ini les memanah, besok les apa gitu misalnya. Hal-hal yang positif sehingga mereka nggak ada waktu dengan sendirinya untuk pacaran. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memberikan mereka aktivitas lain agar mereka itu tidak terjerumus waktunya untuk melakukan hal yang sia-sia. Kemudian jalin komunikasi. Itu yang tidak aku dapatkan dari orang tuaku. Makanya sampai mereka manggilin aku psikolog untuk ngobrol sama aku. Sesungguhnya psikolog paling baik adalah orang tua mereka sendiri. Yang mereka lahir dari rahimnya, yang mereka tumbuh bersamanya gitu. Yang bisa disampaikan bahwa ridho Allah itu melalui mereka. Ibu nggak ridho kalau apa, itu mungkin mereka akan melawan, akan sambil lalu, tapi itu pasti akan terpatri di alam bawah sadar mereka. Mana mau sih mereka pergi pacaran tapi cemas, hatinya nggak enak dan lain sebagainya. Dan terus selama kita jadi orang tua, emang 24 jam mendoakan anak, semoga di dalam kesulitan apapun, walaupun nanti anak kita nyasar-nyasar karena GPS-nya rusak dan nggak nyala atau sinyalnya buruk seperti yang pernah banyak remaja alami, Allah tetap jaga mereka, Allah tetap mungkinkan mereka tuh tidak sampai terjerumus, Allah tetap tolong, Allah tetap bantu. Jadi memang kita juga harus terus mendoakan selain ikhtiar maksimal tadi gitu dengan metode mu'alaf tadi. Dan juga komunikasi, karena komunikasi itu penting banget. Udah gak zamannya lagi orang tua tuh pengen selalu kelihatan sempurna. Kalau perlu ibunya nangis, jujur sama anaknya. Ibu gak pengen kamu kayak gini, kamu harus kayak gini sama ayah, kayak gitu. Semua luapkan dari hati dan ajak anak untuk memiliki motivasi dunia. Sebenarnya tujuan hidup kamu tuh apa sih, Nak? Kayak gitu. Nanti anak tuh akan ibaratnya dikasih trigger untuk menjawab sesuatu yang penting ketimbang mengurusi hal-hal yang gak penting seperti pacaran tadi. Tujuan aku pengen ini, gimana kamu meraihnya? Udah sampai mana prosesnya? Yuk ibu bantu yuk, gitu. Jadi anak juga terarah seperti itu. Karena komunikasi itu sangat penting, kejujuran itu sangat penting buat dia memiliki motivasi nggak hanya dunia tetapi juga akhirat. Akhirat kamu tuh punya tujuan akhirat nggak? Pengen nggak sih kumpul lagi sama ibu sama bapak di sana? Bisa jadi ibu berpulang duluan, bisa jadi kamu duluan. Kita pengen nggak kumpul di sana? Flight kita mungkin beda-beda, tapi tujuan kita sama nggak nih? Kalau tujuannya sama, nah cara gapainya kayak gini. Kamu coba pikirin ya, masih mau kayak gini nggak? Gitu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi anak tuh benar-benar didampingi dan ada komunikasi, nggak cuman kayak ya udah yuk kita ajak ngaji, tapi habis itu dilempar di komunitas, nggak didampingin, nggak ngobrol. Emang benar-benar harus intens, apalagi kalau remaja, karena mereka itu kayak wadah yang mencari dari berbagai sumber, dan kalau mereka mencari dari sumber-sumber yang salah, ya itu akan jadi karakter mereka, jadi jadi fondasi mereka berpikir dan menjadi perilaku nantinya gitu. Jadi benar-benar menurut aku memang remaja itu yaitu ya Allah memang kasih anugerah buah hati kepada kita, tapi kemudian itu adalah ujian. Jadi mudah-mudahan semua orang tua bisa menjawab ujian ini dengan ilmu, insya Allah. Itu mungkin sedikit dari aku supaya ya dari sedikit pengalaman aku. Insya Allah. Bismillah. Masya Allah, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang selain mengambil hatinya juga komunikasi yang intens gitu antara orang tua dan anak, karena masa remaja adalah masa pencarian seperti itu ya, yang mereka tuh terombang-ambing, karena saya juga pernah di masa yang seperti itu gitu. Dan itu kalau tadi Mbak Lia bilang ada Ustadz Bendri, itu juga benar bahwa anak itu juga cara mentreat anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi orang tua juga harus paham bagaimana mereka menyikapi. Seperti tadi aku sebetulnya seorang muslimah, apalagi seorang muslimah sejatinya Allah tuh memuliakan wanita sebegitu mulianya, sehingga sebenarnya wanita itu hanya perlu dijaga. Wanita tuh ibaratnya hanya perlu akhlak yang baik, dia nggak usah mikirin apapun, dunia tuh Allah akan cukupkan dari orang tua mereka, dan begitu mereka menikah Allah akan cukupkan melalui imam keluarga gitu ya.
Allah akan cukupkan, itu Allah yang menjanjikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang anak kita adalah perempuan, kita bilang sama mereka, apa sih yang kamu cari, kayak gitu loh. Dan kalau yang laki-laki, apa kamu bisa bertanggung jawab atas segala free will kamu nih, kamu main, kamu pacarin anak orang dan lain sebagainya. Dan semakin kritis tuh semakin baik. Kalau kita tidak cukup ilmunya, kita bisa cari ahli-ahli ilmu dan kita bisa mendampingi untuk ngobrol bareng sama mereka gitu. Karena sekarang zaman udah makin canggih, banyak banget ahli-ahli ilmu, guru-guru kita, Ustadz Wimar, dan kita punya komunitas-komunitas yang ada pembimbingannya kayak gitu loh. Jadi mereka yang kritis ingin bertanya, menemukan jawaban, mereka bisa ada wadah-wadahnya. Jadi orang tua juga bisa mulai mencari terlebih dahulu, itu sih. Insya Allah. Masya Allah. Lengkap sekali pemaparan dari Mbak Lia dan Mbak Putri, termasuk berdasarkan pengalaman pribadi begitu ya, dan kajian bersama ustadz-ustadz yang Masya Allah luar biasa. Baik, masih ada waktu, saya izin lanjutkan. Tadi yang dari awal tadi ya ada Mbak Fitrianti yang izin akan bertanya langsung kepada Mbak Lia. Tadi udah raise hand dari awal ya. Saya persilahkan untuk Mbak Fitrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku ingin bertanya sama Mbak Lia. Jadi kan yang tadi aku dengar itu, sepemahaman aku, Mbak Lia itu menulis buku tentang bagaimana proses-proses pada masa-masa hijrah gitu loh Mbak. Yang notabene mungkin Mbak Lia, pengalaman Mbak Lia sendiri dan memang pengalaman yang Mbak Lia lihat gitu. Yang aku mau tanyakan, bagaimana caranya kita yang kayak mungkin maksudnya aku yang dulu tidak pernah tertarik untuk menulis atau memang tidak pernah tertarik untuk memberitahukan sama orang lain kalau Islam itu bagus gitu. Dan aku baru suka baca buku gitu. Cuma ketika aku ingin men-share apa yang ada di kepikiran, ya apa yang ada di otak aku atau apa yang memang menurut aku poin-poin yang aku habis kajian tuh bagus gitu. Tapi aku kayak susah dalam mendeskripsikannya gitu. Apakah dulu seorang penulis buku itu seperti itu atau memang sebenarnya sudah punya bakat untuk dia bisa menulis dengan kata-kata yang mungkin mudah didengar sama orang gitu. Atau memang harus ketika kita ingin men-share sesuatu, kita harus apa ya, kayak misalnya gini, ketika aku tidak pernah membaca buku, jadi kosakata yang aku dapatkan tuh kayak sedikit, akhirnya tuh kayak kata-katanya tuh nggak gini deh, kayak kata-katanya salah deh. Akhirnya aku tidak jadi untuk berdakwah gitu dengan kata-kata yang ada di otak aku. Sebenarnya untuk mungkin karena di media sosial, untuk aku pribadi ketika aku bertemu dengan teman aku bisa berbicara gitu. Cuma kayak gimana kiat-kiatnya untuk kita mungkin yang baru-baru hijrah ingin meng-share apa pengalaman kita tapi dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang gitu. Karena menurut saya orang zaman sekarang itu akan tersentuh dengan kata-kata yang tidak apa ya, tidak menyakiti gitu. Jadi cuma kan untuk tulisan itu mungkin kayak harus ada gayanya gitu sih Mbak Lia. Terima kasih Zakila. Wah iya sih Mbak Fitri ya. Ya, jadi masalah sharing tulisan atau menulis sebetulnya kalau dibilang bakat ya bisa jadi ada sebagian orang yang mungkin berbakat ya atau merasa berbakat. Tapi saya sejauh yang saya pahami sebetulnya ini masalahnya bukan cuma bakat tapi masalah habit gitu. Jadi habit dan passion. Jadi bakat itu adalah sesuatu yang anugerah kan. Bakat itu sesuatu yang kita ya itu pemberian Allah dan kita kadang ngejudge diri kita berbakat atau enggak itu juga serba salah ya kalau kita ngaku-ngaku bakat ternyata sebenarnya enggak ya walau alam. Tapi balik lagi sebetulnya masalahnya habit. Habit itu akan terbentuk ketika kita punya passion. Jadi kalau kita udah punya passion atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, nah itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Nah saya mungkin kalau mungkin boleh dibagi,
dulu saya sudah pernah cerita ya, tadi mungkin dia dalam ini saya sudah tulis, saya dulu waktu kecil atau remaja memang suka nulis apa yang saya alami, saya tulis per hari itu kan, punya jurnal kayak gitu, zaman dulu bukan harian, misalnya diary. Jadi suka nulis di situ. Terus saya tuh dulu suka banget, misalnya saya nonton dulu sinetron anak-anak atau sinetron remaja. Saya ingat dulu ada namanya Aku Cinta Indonesia. Itu saya kan rekam tuh di video, zaman dulu tuh videonya pakai apa ya, istilahnya video yang besar itu. Nah, terus saya setel lagi. Nah, saya setel sampai saya hafal setiap dialognya. Terus saya tulis ulang di dalam buku apa itu, buku tulis zaman dulu ya, buku tulis biasa. Saya tulis ulang setiap dialognya dengan kata-kata. Jadi saya mereplay gitu apa yang saya lihat, saya dengar dalam bentuk tulisan. Nah, itu awalnya saya tuh sukanya gitu. Jadi saya bikin cerita. Terus saya tuh suka bikin cerita kayak novel, tapi saya tuh kalau bikin novel memang bukan novel ya, mau bikin cerpen gitu nggak pernah selesai karena mungkin saya nggak punya konsep, artinya nggak punya konsep, saya cerita ini mau kemana, akhirnya kayak apa. Jadi cuman saya tulis awalnya tapi udah selesai nguak. Nah, itu awalnya saya pokoknya suka nulis aja gitu. Jadi masalahnya habit ya, ketika saya suka nulis buku harian, terus saya suka mereplay atau membuat review film-film itu saya tulis lagi. Nah, itu awalnya. Jadi kalau kita sudah punya passion, seneng, insya Allah kita akan lama-lama kebiasaan. Nah, itu. Nah, kalau tadi Mbak, saya takut menyakiti orang. Sebetulnya kita nggak tahu ya, apakah hasil tulisan kita tuh nanti akan menyakiti atau enggak. Itu sebenarnya karena kita nggak tahu perasaan orang atau reaksi orang setelah membaca atau mendengar sesuatu, itu bukan di luar kontrol kita. Yang kita bisa atur adalah ya oke lah, kita berusaha untuk tidak menyakiti orang, itu sudah bagus karena itu akan menjadi catatan ketika kita menulis atau membagikan sesuatu. Kita punya filter bahwa jangan sampai tulisanku ini membuat orang itu apa ya, tersinggung dan sebagainya. Sebenarnya udah bagus, tapi kita juga jangan terlalu takut berlebihan karena orang itu akan sakit hati atau tersinggung atau enggak, atau kecewa atau marah, itu bukanlah ranah kita untuk menentukan. Jadi kalau kita udah berniat baik, kan Allah selalu pasti akan catat setiap niat baik itu sebagai pahala ya, minimal 1 kalau belum dikerjain. Jadi insya Allah kalau kita berniat baik, pasti insya Allah yakin Allah akan bantu, mudahkan. Jadi kalau mau share aja. Terus saya tuh dulu suka gini Mbak, awalnya juga kalau ada kajian dulu saya rajin nyatet. Kalau sekarang mungkin nggak keburu ya, mungkin karena juga faktor jadi setiap kajian saya nggak kayaknya kecepatan untuk mencatat antara apa yang saya serap dengan yang saya catat tuh nggak selincah dulu. Dulu tuh saya kalau ada start pasti saya catat, saya share. Kalau dulu zamannya belum ada sosmed, saya dulu zamannya BBM, saya broadcast di BBM itu BlackBerry. Jadi itu sih awalnya suka nyatet, suka nge-share aja. Nggak usah peduli nanti komentar orang tuh kayak apa ya. Komentar itu adalah bonus, ketika datang pujian bonus, datang misalnya celaan atau kritikan, ya sudah itu resiko, udah gitu aja. Jadi kalau mau tulis aja. Kayak kalau nggak salah Ustadz Benri juga ya pernah ngomong bahwa perempuan itu kan sebetulnya kayak gini. Saya nih kalau ngomong cepet ya, kecepatan nggak sih? Nah, itu sebenarnya kan karena memang kita perempuan itu kan memang keinginan untuk mengeluarkan kata-kata itu lebih banyak dari laki-laki. Keinginan untuk mencurahkan perasaan itu lebih banyak daripada laki-laki. Maka ketika perempuan itu misalnya punya masalah, kalau nggak dikeluarkan tuh pasti di sini nggak enak. Nah, salah satu cara mengeluarkan itu adalah dengan menulis, bisa dengan buku harian, jurnal dan sebagainya. Nah, sekarang karena zaman sosmed, sebenarnya bisa aja kita mau berbagi niat kan dengan untuk kebaikan, mudah-mudahan orang ada yang terinspirasi atau termotivasi dengan tulisan kita, tulis aja di sosmed gitu ya misalnya. Jadi apa yang kita rasakan kita tulis, nggak usah peduli dulu sama komentar orang. Bukan peduli ini bukan berarti kita nggak memikirkan dampak ya, tapi jangan terlalu pusing sama itu. Jadi niatkan dulu, yang penting kan semua itu lagi-lagi baliknya ke niat gitu. Jadi ya tulis aja, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, akhirnya insya Allah ya akan terbentuk. Nah, memang kita harus banyak membaca mungkin ya, pasti karena dengan baca kita menambah kosakata gitu. Terus atau kita karena gini, apa yang ibaratnya kalau kita mau apa ya mengeluarkan kopi, menuangkan kopi ya harus diisi kopi. Kalau kita mau menuangkan susu ya harus isinya susu gitu. Jadi kita memang harus banyak mencari referensi gitu. Itu bentuknya bisa macam-macam Mbak. Jadi kalau mau nulis aja. Sekarang banyak sosmed kan. Sosmed ini sebetulnya bisa jadi pahala atau dosa tergantung kita. Kita mau nulis apa? Mau nulis komentar buruk, tulisan buruk, atau menulis kebaikan. Masalah komentar orang itu urusan nanti, bukan di ranah kekuasaan kita. Itu adalah kode ketika ada orang yang komen ya sudah. Kalau sampai komentarnya itu benar-benar buat kita nggak nyaman, ya tinggal kita turunkan dari sosmed gitu aja sih Mbak. Semoga menyinggung ya. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Lia atas jawabannya. Nah, mengingat waktu tinggal sebentar lagi, saya izin menyimpulkan beberapa
pertanyaan saya jadikan satu untuk Mbak Lia dan Mbak Putri. Mungkin nanti bisa Mbak Putri terlebih dahulu atau Mbak Lia terlebih dahulu. Ini terkait banyak pertanyaan dari teman-teman ini seputar nanti ketika futur melanda, ketika keimanan sedang di bawah, intinya ketika sedang diuji Allah bagaimana agar bisa tetap bisa lulus ujian, bisa istiqomah, dan apa kiat-kiat yang bisa dilakukan gitu. Termasuk support dari suami itu bentuknya seperti apa untuk kita sebagai istri dan ibu yang sedang memantaskan diri ini. Dipersilahkan mungkin Mbak Lia atau Mbak Putri. Aku dulu aja gantian coba. Masya Allah. Boleh. Ya ini sekaligus kayak penutup juga ya, merangkum gitu ya. Iya boleh Mbak, sekalian kesimpulannya dan closing Kesimpulan statement. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga nasihat buat diri saya sendiri. Tapi satu yang pasti, setiap ada bisikan-bisikan yang negatif, itu datangnya itu dari syaiton. Kita ingat itu aja. Jadi kayak pengen nulis tadi, tapi takut udah ada keburu, itu adalah niat baik kita yang syaiton tuh lagi bisikin ketakutan-ketakutan itu. Makanya kita gunanya sholat, setiap kita Allahu Akbar, kita itu langsung khusyuk, langsung ingat bahwa Allah itu maha besar, lebih besar daripada semua masalah dan ketakutan dan keraguan-raguan kita. Hanya Allah yang menolong. Makanya kalau kita setiap dapat ujian, ayatnya adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Gitu. Itu adalah senjatanya umat Islam. Kalau kita nggak tahu apa jawabannya, kita merasa ini sungguh getir, ya udah sabar. Terus kita ambil wudhu, terus kita sholat. Udah. Selebihnya Allah yang akan do the work. Allah yang akan, karena Allah penulis skenarionya, Allah juga sutradaranya, yang pasti kita sebagai hamba, sebagai aktrisnya, kita tuh hanya diminta untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tugas kita sebagai hamba ini, kita maksimalin dulu. Kita disuruh selalu tadabbur Quran, kita suruh membaca Quran dan maknanya, kita suruh lakukan itu, kita terapkan di kehidupan sehari-hari, kita jadikan fikih itu sebagai karakter kita. Itu dulu tugas-tugas kita. Itu kita gagal supaya kita jadi muslimah yang kafah, yang sesungguhnya jatuh bangkit lagi. Tadi juga sempat ada di kolom chat ada yang nanya, kenapa sih katanya jangan sampai ibadah melakukan hal yang sia-sia karena nanti pahalanya jadi sia-sia. Itu maksudnya kayak gimana? Itu sebenarnya sama aja kayak gitu. Karena kalau kita udah gagal, kita udah sampai di tangga ke 100, kita jatuh, kita harus cepetan bangkit karena kita akan masih jatuh itu nggak jauh dari tangga ke 100. Tapi kalau di tangga ke 100 kita jatuh terus kita menyerah, ya udah akan ada orang-orang lagi yang naik tangga itu berjublan, mungkin kita tambah turun ke bawah, kita ngejarnya untuk sampai di titik 100 lagi, itu tangga ke 100 lagi, itu butuh effort, butuh waktu, butuh proses yang secara sunatullah memang demikian kerjanya, itu akan yaitu membuat seperti GPS tadi gitu loh. Kita akan terputar-putar, tersesat, nggak lulus-lulus ujiannya, nggak naik-naik kelas gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu emang harus dihadapi. Kalau misalnya ada futur, ada bisikan setan, ya memang kita harus lawan. Yaitu emang ujian diri sendiri. Sisi pahalanya dari situ, kita dapat ujian ini, kita jawabnya seperti apa. Nah tapi intinya setiap ada bisikan keraguan-raguan, bisikan-bisikan takut dan lain sebagainya, itu datangnya dari syaitan. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada Allah, kemahabaikan Allah yang akan menolong kita, berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah, supaya diri ini istiqomah, diri ini husnul khotimah, di mana diri ini bisa berdakwah, di mana diri ini bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi ibu yang baik, menjadi madrasah yang baik. Semua kita pinta benar-benar hanya kepada Allah dan tidak menggantungkan kepada makhluk. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait hijrah, aku cuman pengen bilang bahwa hidayah itu sebetulnya itu ada di mana-mana. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menaruh hidayah itu benar-benar berserakan begitu banyaknya. Namun hati itu tidak bisa menangkap karena hati itu kita tuh kadang-kadang hati kita kotor, hati kita itu kurang lembut, hati kita masih keras, sehingga ada hidayah yang menghampiri, kita tepis, kita acuhkan, kita abaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu betapa pentingnya, betapa mahalnya hidayah, dan betapa indahnya hijrah, teman-teman bisa mencarinya, karena sunatullahnya insya Allah siapapun yang mencari pasti akan menemukan.
siapapun yang mencari, seperti banyaknya pertanyaan-pertanyaan aku, insya Allah kita akan menemukan jawabannya, asal kita mencari dan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman, tips dari aku adalah kita bukan nunggu hidayah datang, tapi kita harus jemput hidayah dengan cara apa? Melembutkan hati kita. Cara ngelembutin hati itu gimana? Copot atribut semuanya, copot topeng-topeng kehidupan kita, copot semua elemen-elemen yang gak penting di hidup kita, copot karena kita lahir itu telanjang, seperti itu. Dan kita siap gak untuk mati? Hari ini kita lihat sosmed kita, kalau kita mati itu yang kita tinggalin, kita lihat anak-anak kita lihat suami kita lihat perilaku kita kepada lingkungan, itu yang akan kita tinggalkan, kebiasaan kita itu yang akan kita tinggalkan pada saat kita mati. Siap nggak mati hari ini? Enggak. Ya udah, sibukkanlah diri dan waktu untuk menyiapkan itu, kayak gitu. Jadi salah satu cara melembutkan hati tentu dengan melakukan semua ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah. Insya Allah itu akan melembutkan hati kita, lebih mudah kita menggapai hidayah, lebih mudah juga untuk kita mantap berhijrah. Dan salah satunya selain cara melembutkan diri itu adalah jujur dengan diri sendiri, itu tadi, benar jujur apa sih maunya kita, apa sih yang lagi kita cari, jujur. Dan jangan begitu orang bilang, sekarang lagi belajar berhijab ya, enggak, ini gue cuman lagi ya ikut-ikutan aja, padahal dalam hati ya Allah pengen banget dapet hidayah, ya Allah pengen banget ketemu sama jodoh yang baik. Tapi kalau dibilang sama orang, ditutup-tutupin lagi, bohong lagi, perilaku kita kayak tapi tetap boleh dong nongkrong di kafe, mau nggak? Iya udah deh gitu. Jadi nggak jujur gitu terhadap perilaku kita juga. Misalnya yang kayak tadi udah hijrah tapi tetap pacaran, kita namanya salah tuh boleh ya ada belok-beloknya, tapi kita harus kembali lagi ke jalur istighfar lagi kalau bikin kesalahan, mau lagi diingetin sama teman-teman yang soleh dan soleha. Insya Allah itu semua sih adalah komponen manusia dan segala kekurangannya untuk bisa terus berada di jalan cahaya hingga akhir hayat kita. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman semua. Dan ingat aja, dari gelap ke terang sama aja kayak kita pengen menuju titik terang, seperti kita malam hari ketemu pagi hari. Sebenarnya itu nggak akan lama gitu loh. Semua proses itu nggak akan selamanya gelap, proses itu nggak akan selamanya terang, nggak akan selama kita di atas, kita akan di bawah. Roda itu berputar. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sekarang ada di titik yang sedang terpuruk, ada ujian dan lain-lain, Allah akan angkat, tenang aja, dan Allah Maha Adil, dan semua kesabaran kita itu ada pahalanya, dan pahalanya hadiahnya tuh bukan kipas angin, bukan duniawi, bukan, tetapi yang Allah tawarkan itu adalah surga, janahnya yang Masya Allah banget gitu. Indahnya dunia itu bagaikan mayat kambing ya, jadi udah jelek, bau, nggak ada faedah. Jadi benar, buat apa sih kita memikirkan, memusingkan untuk dunia yang sebetulnya ini benar-benar hina gitu, dibandingin yang Allah tawarkan itu yang kekal, indah, berkah, dan itu surga dan berkumpul bersama Rasulullah SAW gitu. Jadi motivasi itu harus kita kuatin dunia dan akhirat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman atas waktunya. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Putri. Jadi tadi pesan-pesan dari Mbak Putri untuk teman-teman yang sedang berjuang itu ialah sabar dan sholat, jemput hidayah, jujur sama diri sendiri, dan yakin pertolongan Allah itu dekat dan akan selalu ada untuk kita. Tinggal kitanya percaya dan yakin gitu sama Allah. Begitu kurang lebih. Kemudian dari Mbak Lia mungkin akan menyampaikan juga kesimpulan dari cerita hijrah dan sekaligus untuk promosi buku Aku dan Hijrah ya Mbak Lia, dan untuk mengajak teman-teman semua agar semangat dalam istiqomah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Yara sama Duma Insani sekali lagi kesempatan untuk hari ini. Mungkin terakhir saya cuma menyampaikan bahwa buku ini sekali lagi bukan cuma cerita hijrah yang bisa kita serap, tapi saya juga di sini memberikan pendapat beberapa ustadz yang tadi mungkin bisa jadi semangat apa sih arti hijrah menurut mereka. Kemudian saya juga ada beberapa quote ini, mungkin kalau boleh nanti saya bacakan satu atau dua. Jadi ini contoh ya, contoh cerita. Judulnya juga lihat kembali kan. Ujian yang tidak kunjung selesai, berarti memang ujian tuh nggak akan selesai sampai kapan. Sebenarnya kita hijrah ini sebentar, nggak lama. Jadi cuman sampai kita mati, udah selesai kan ujian itu. Hijrah itu selesai sampai situ, karena nanti ujungnya hadiahnya insya Allah kita akan pengennya surga. Jadi balik lagi, supaya kita istiqomah, nggak ketika futur gimana caranya ya kita, seperti tadi kata aku atau Putri, banyak-banyak lihat kematian di sekitar kita, banyak-banyak mengingat mati dan
kita lihat orang yang sekitar kita, entah mungkin orang tua, adik, saudara, atau teman yang sudah meninggal duluan, itu bayangin dulu mereka ada, ya. Sekarang kemana mereka? Di alam apa? Alam barzah, alam kubur. Terus mereka ngapain sekarang? Nunggu berapa tahun lagi kita nggak tahu. Bahkan kita meninggal nggak tahu. Tapi kan bisa jadi kita next kita yang akan di situ. Terus kita nanti mau kemana? Sebagai orang umat Muslim, kita pasti sudah paham bahwa hidup itu nggak cuma sampai mati dikubur terus selesai. Nanti ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Nah, ketika kita ingat mati, kita ingat bahwa mati itu nggak pandang kayak nomor antrian, nggak ada. Jadi bisa aja suatu waktu dicabut sama Allah. Itu kita akan lebih aware, insya Allah. Ya kalau nanti habisnya aku mati, bukan langsung balik, artinya takut kan, pasti takut. Nah, ketika ketakutan itu datang, sebenarnya itu adalah warning buat kita supaya kita tetap melakukan kebaikan atau hijrah tadi, kebaikan itu. Jadi selalu ingat mati, ingat lihat orang sekitar yang mati, terutama yang orang dekat, supaya kita tuh kalau orang yang mungkin siapa public figure atau kita nggak terlalu ngaruh, kita pikir oh iya orang itu mati biasa, mati memang wajib, bukan wajib, apa sudah pasti ya semua. Cuman ketika lihat orang terdekat kita mati, meninggal maksudnya, itu kita akan merasakan iya dulu dia ada, sekarang nggak ada, gimana ya? Terus berapa tahun ya dia nunggu? Aku nanti gimana? Terus aku udah bawa apa? Nah, ketakutan itu sebenarnya bagus untuk kita supaya kita ini aware dan selalu menambah ketaatan dan amal soleh. Jadi ini saya mau bacain sedikit ya Mbak, quote saya ada beberapa di sini, saya bacain, boleh ya Mbak ya. Jadi ini juga untuk belajar dari orang lain tentang rintangan hijrah. Pernahkah engkau mendengar tentang mereka yang pada saat baru berhijab, lalu datang tawaran kerja yang mengharuskan melepas jilbab? Pernahkah engkau mendengar tentang mereka yang pada saat ingin meninggalkan riba, tahu-tahu ada saja kebutuhan yang memaksa mereka harus mengambil cicilan lagi? Pernahkah engkau mendengar tentang mereka yang pada saat memutuskan fokus mengurus rumah tangga, tiba-tiba anak-anak atau keluarganya bermasalah? Atau pernahkah engkau mendengar tentang mereka yang saat hendak meninggalkan dunia kelam, tapi lingkungan lamanya masih menggelayuti? Masih banyak contoh lain, yaitu ketika niat hijrah memang mulai dilaksanakan, sejumlah ujian pasti timbul. Ibarat kata Allah itu ingin mengetahui, benarkah kita itu serius ingin berhijrah ke arah yang lebih baik atau cuma sekedar kata-kata. Jadi jangan gentar akan ujiannya, hadapi saja, jalani dengan ikhlas, luruskan niat lagi karena Allah, dan yakinlah akan hadiah-hadiah yang akan Allah berikan di kemudian hari. Ini salah satu quote yang agak panjang dari buku saya, ada banyak lagi quote yang lainnya. Mudah-mudahan nanti semua ini bisa menginspirasi teman-teman supaya lebih istiqomah, kuat, dan ini ada kumpulan doanya juga, doa supaya istiqomah. Dan ada challenge hijrah. Challenge hijrah itu maksudnya apa sih? Challenge itu tantangan ya. Tantangan kecil-kecil misalnya ini kita kalau hijrah pertama kali kan kita akan melakukan hal yang disukai Allah dan Rasulnya dan meninggalkan hal yang dilarang. Misal yang kecil bangun tidur baca doa apa gitu ya, terus mensyukuri setiap nikmat, udah atau belum, nanti kita bisa contoh-contoh sini kelihatan enggak gitu. Itu sih Mbak. Jadi insya Allah buku ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini ada kayak gimana caranya berwudu. Jadi langkah-langkah hijrah yang kecil yang jadi challenge kita supaya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah mulai dari hal yang sederhana sampai nantinya mungkin sampai seperti cita-cita di buku ini, seperti meninggalkan pekerjaan yang nggak halal dan lain sebagainya. Itu aja. Nah ini buku ini bisa didapatkan di Gema Insani. Kalau mau pesan bisa follow IG-nya Gema Insani Official atau juga di IG-nya aku dan Hijrah Book. Itu Mbak, bisa mudah-mudahan mumpung masih PO ya, PO-nya ini cuma sampai tanggal 19 April di mana diskonnya 15%. Insya Allah banyak banyak manfaat. Saya harapkan sih banyak manfaat dan mudah-mudahan jadi pahala jariah untuk semua yang terlibat di sini maupun untuk pembacanya. Itu aja Mbak, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin bila mungkin penjelasan saya masih kurang cukup jelas. Tapi mudah-mudahan setiap apa yang kita sampaikan ini dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Jazakillah khairan katsiran kepada Mbak Lia dan Mbak Putri. Tadi tambahan pesan dari Mbak Lia agar kita istiqomah dan lulus ujian dari Allah. Selain mengingat bahwa dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dikatakan juga bahwa apakah kamu mengira kamu telah beriman sehingga kamu tidak diuji lagi? Justru semakin kita mendekatkan pada Allah, disitulah Allah ingin menaikkan derajat kita di matanya. Jadi
ketika kita diuji, ya semangat karena memang Allah sayang sama kita seperti itu. Dan sering-sering saya mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiron kepada Mbak Lia Yogiantoro dan Mbak Aputri Suprapto dan seluruh teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak ataupun bapak-bapak yang telah hadir di webinar pada pagi hari ini. Semoga Allah kuatkan dan istiqomahkan kita hingga bertemu dengannya dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai dokumentasi, mohon izin untuk sesi foto bersama ya untuk Mbak Lia, Mbak Putri dan seluruh ibu-ibu dan mbak-mbak boleh menyalakan kameranya. Kepada panitia saya persilahkan untuk ini ya mengambil gambarnya ya. Apakah ada panitia yang ini ya mengambil gambar ya? Baik, saya hitung 1 sampai 3. Nanti dari panitia akan mengambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sudah diambil ya pada panitia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta, terutama kepada Mbak Lia, Mbak Putri dari Gema Insani dan ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak yang telah hadir pada pagi hari ini. Karena sudah memasuki waktu zuhur, saya Yara mohon izin pamit, undur diri, mohon dimaafkan segala khilafnya, dan kepada Mbak Lia dan Mbak Putri boleh dipersilahkan untuk mungkin mengucapkan salam, dan teman-teman bisa untuk mengucapkan terima kasih dan salam kepada kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Iya, pokoknya jangan lupa PO ya teman-teman semuanya. Bukunya Mbak Lia ini insya Allah sangat bermanfaat. Bisa buat ngabuburit saat puasa. Jadi bisa menambah keimanan kita juga. Bukunya ringan, full color. Mudah-mudahan ini bisa jadi kado juga buat orang-orang tersayang ya. Aku recommended banget. Thank you Mbak Lia, Barakallah, dan Gema Insani. Semua yang udah hadir partisipan, semoga semua dicatat oleh Allah ya. Kebaikannya meluangkan waktunya untuk sesi Zoom kita hari ini. Terima kasih semuanya. Sayang kalian semua karena Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin dari Mbak Lia ada salam untuk teman-teman serta. Ya, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya selama kurang lebih 2 jam, ini cukup lama ya. Semoga ada manfaatnya, sedikit pun ada manfaatnya. Kalau pertanyaan selanjutnya silakan hubungi Gema Insani Official atau aku dan Hijrah Book, bisa di follow IG-nya. Dan tadi ada sedikit yang tadi notes muhasabalia itu juga, muhasabalia itu adalah tulisan-tulisan saya yang saya share di khusus muhasabalia. Itu ada, saya bikin notes, nanti notesnya itu bisa dikasih nama kayak misalnya ini nih contoh nih saya, ini notesnya contoh nih kayak ini saya kasih nama gitu. Jadi teman-teman tinggal posting, diposting, di repost apa ini orderan itu apa postingan yang tentang order itu bisa dicari di Gema Insani atau aku dan Hijrah Book. Kalau di repost nanti saya akan ngecek dari muhasabalia, di tag-nya ke muhasabalia, aku dan Hijrah Book dan Gema Insani Official. Nanti yang saya akan lihat siapa yang berhak untuk mendapatkan, ada 4 notes saya siapkan, bisa tulis nama, nanti saya hubungi lewat DM bagi mereka yang postingannya saya kasih notes gitu. Dan ada juga yang dari Gema Insani Official itu akan memberikan buku ini, ada 3, jadi ada beda-beda. Kalau yang ini untuk teman-teman, ini hadiah ini untuk mereka yang ngeposting review tentang cerita hari ini, materi hari ini, di resume. Kan sekarang teman-teman banyak suka bikin konten ya, bagus-bagus gitu ya, isinya bisa dari hari ini ditulis di IG-nya masing-masing, di feed boleh atau di story, di tag-nya boleh ke Gema Insani Official dan aku dan Hijrah Book. Jangan lupa di follow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ya teman-teman, jadi bisa dicatat. Setelah ini silahkan bisa masing-masing bikin konten gitu ya di Instagram dengan tag
Mbak Lia, Muhasabah Lia, buku aku dan hijrahku dan Gema Insani. Boleh di follow juga ya Instagramnya Mbak Lia, Yogiantoro dan Mbak Putri. Dan terakhir sudah akhirnya harus benar-benar saya tutup. Saya terima kasih sekali lagi ya kepada Mbak Lia dan Mbak Putri. Semoga bisa bersilaturahim lagi di kesempatan yang lebih baik dan kepada teman-teman semuanya. Ya, semoga Allah Mohon maaf sampaikan lahir kita. batin semuanya. Ya, semoga Allah Dadah. sampaikan kita di jannahnya. Ya, Amin. sama-sama Mbak. Amin. Dipersilahkan ya. Ya. Ya, saya izin tutup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.